Selamat malam semuanya, selamat datang kembali di Kombas Santo Benedictus bersama aku, Jen, host pada malam ini. Hari ini tema Kombas kita nih bener-bener seru banget. Ini adalah hubungan tentang parents and children, love and hate relationship yang akan dibawakan oleh Romo Erwin Santoso MSF. Sebelum kita lanjut, aku mau menyapa sebentar. Malam Romo Erwin, apa kabar? Selamat malam, kabar baik. Selamat malam semuanya. Belum dinyalain videonya, baru sadar. Gak apa-apa Romo. Halo. Oke, sekarang udah ada 222 partisipan yang join pada malam ini. Thank you udah hadir di Kombas pada malam ini. Aku mau umumin sebentar, mungkin ada yang baru pertama kali join Kombas Santo Benedictus pada malam ini. Hari ini agak beda karena nanti di tengah-tengah karena nanti selama sesi pengajaran kolom chat itu akan kita tutup. Jadi misalkan nanti di tengah sesi pengajaran ada teman-teman yang mau bertanya, boleh langsung chat ke Q&A Anne. Jadi nanti untuk pertanyaan semua bisa langsung chat ke Q&A Anne. Jadi nanti selama sesi pengajaran sesi chat akan ditutup ya oleh panitia. Oke, sebelum kita lanjut ke sesi pengajaran, kita mau naikin puji-pujian dulu yang akan dibawakan oleh Benedictus Voice dan akan dilanjutkan dengan doa pembuka. Benedictus Voice sudah siap? Siap, Jen. Sebentar ya. Oke. Ever in my heart.
Erwin, teman-teman semua, mari kita berdoa sebelum kita memulai acara ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, terima kasih telah mengumpulkan kami semua di sini pada malam hari ini untuk mengikuti Khotbah Santo Benediktus ini. Terima kasih ya Bapak karena kami boleh diberi topik yang sangat menarik juga pada hari ini, di mana kami akan membicarakan tentang hubungan orang tua dan anak, yaitu di dalam keluarga kami sendiri. Bapak ampunilah kami, di mana kami sering egois, baik kami sebagai orang tua ataupun sebagai anak, sehingga di dalam keluarga kami juga terkadang boleh terjadi percekcokan. Bapak, biarlah kami boleh membuka hati kami persiapkan diri kami untuk mendengarkan apa yang mau dibicarakan oleh Romo Erwin. Biarlah juga Bapak boleh ulurkan tangan-Mu, berkatilah Romo Erwin, biarlah perkataan yang keluar dari mulutnya boleh berasal hanya daripada-Mu saja. Bapak yang berkati seluruh acara pada malam hari ini, seluruh pembicaraan, tanya jawab, dan terutama juga koneksi internet kami ya Bapak. Bapak berkatilah juga teman-teman kami yang belum bisa hadir pada malam hari ini, entah yang masih terjebak di tengah jalan, ataupun dalam pekerjaan, ataupun juga karena mereka sakit, Bapak semoga boleh sembuhkanlah mereka. Terima kasih ya Bapak, tuntutan acara ini kami serahkan hanya ke dalam tangan Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Thank you Kevin, thank you juga Benedictus Voice. Setiap kali ada lagu itu, video klipnya walaupun simple selalu bikin mata berair ya, bagus banget. Selamat malam teman-teman, aku mau menyapa lagi. Ini sekarang udah ada 316 partisipan yang join pada malam ini. Selamat malam semuanya. Sebelum kita masuk ke sesi pengajaran, aku mau karena baru ada yang join, aku mau ingetin sekali lagi, nanti saat sesi pengajaran semua partisipan akan kita mute, dan juga misalkan di tengah-tengah sesi pengajaran peserta punya pertanyaan, silahkan langsung di chat ke Q&A Anne. Karena sesi chat pada malam ini akan kita tutup, jadi kalau seandainya mau bertanya bisa langsung chat ke Q&A Anne. Oke, Romo Erwin sudah siap, Romo? Sudah. Oke, silakan Romo. Oh, langsung nih. Ya. Tidak kusangka. Oke, baik teman-teman. Saya panggilnya apa ya? Bapak Ibu, teman-teman, Oma Opa atau Tante Om? Teman-teman dong. Teman-teman ya. Teman-teman semua, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, saya Romo Erwin, Alexander Erwin Santoso, dan malam hari ini membawakan sesuatu yang ya sebetulnya saya idam-idamkan sih. Ya, idam-idamkan tuh karena keprihatinan lah ya, sesuatu yang dikira sebagai dikira sebagai kutuk atau dikira sebagai sesuatu yang menurun atau sesuatu yang dikira menjadi memang begitu gitu. Nah, itu yang ingin saya bahas semuanya. Mengenai love and hate relationship. Sebetulnya dalam hidup kita di dalam keluarga yang paling bisa menyakiti kita tuh ya orang di dalam keluarga itu, ya. Yang paling bisa. Semua yang paling bisa menyakiti kita itu adalah orang-orang yang terdekat. Kalau kita nggak hidup dengan keluarga kita, ya hidup dengan siapapun pengasuh. Kita itu ya, pengasuh itulah yang bertanggung jawab untuk membentuk kita supaya kita bisa sekurang-kurangnya itu menjadi pribadi yang baik, menjadi pribadi yang memberkati, dan juga menjadi pribadi yang normal, sehat. Nah, itu. Nah, cuma dalam perjalanannya seringkali kita nggak tahu bagaimana itu bisa kita wujudkan, dan kita nggak bisa pilih orang tua lagi kacaunya, ya kan? Kita nggak tahu bagaimana kita membuat diri kita itu menjadi pribadi yang menyenangkan aja belum tentu loh ya.
Karena apa? Mungkin kita terjerat oleh pengalaman di masa lalu atau mungkin ongoing events yang seringkali tetap membuat kita sakit hati, tetap membuat kita masih ngerasa dikerjain gitu ya sama orang tua gitu, atau mungkin sama saudara dan sebagainya lah gitu. Nah, untuk itu mari kita lihat dari apa yang sudah saya persiapkan secara, saya sebut ini secara istimewa karena ini pertama kali saya presentasikan ya. Sesudah ini saya tidak akan membagikan bahan sehingga supaya kalian tahu, supaya kalian harus mengecek dan kalian harus fokus pada apa yang saya sampaikan daripada kalian nungguin ya kan bahan-bahan ini. Oke. Mari kita lihat sedikit apa yang sudah saya siapkan ya. Nah, sebentar. Oke. Love and hate relationship. Kita itu selalu berada dalam situasi ini ya, situasi dicintai, situasi mencintai, situasi membenci, situasi dibenci, nggak disukai dan sebagainya gitu. Nah, pengalaman mencintai dan membenci, dicintai dan tidak disukai itu adalah pengalaman kita setiap hari, dan pengalaman itu rupanya yang membentuk kita supaya kita seperti sekarang ini gitu. Nah, saya ingin membahasnya karena saya seorang imam Katolik, seorang pastor, seorang romo. Saya akan membahas secara Katolik juga. Bagaimana kita bisa menjadi pribadi Katolik yang baik. Nah, kalau saya, rumusan pertamanya adalah menjadi pribadi Katolik itu adalah keputusan pribadi, suci, dan bertanggung jawab atas kehidupan bersama. Udah, as simple as that, gitu ya. Bahwa nanti segala sesuatunya itu kita hubungkan dengan Tuhan, oh jelas. Tetapi yang pertama adalah sesuatu keputusan pribadi. Saya harus memutuskan, saya mau keluar dari lingkaran setan ini yang membuat saya dan seluruh keluarga saya mungkin jadi nggak beres, atau saya mau memutuskan untuk meneruskan sesuatu yang baik yang saya dapatkan dari orang tua dan saudara-saudara saya serumah. Itu keputusan pribadi. Setiap keputusan yang positif adalah keputusan yang suci dan juga bertanggung jawab. Tanggung jawabnya untuk apa? Sebetulnya untuk kehidupan bersama sih. Kehidupan bersama itu adalah kehidupan sosial kita gitu. Kehidupan yang kita namai dengan masyarakat, kehidupan berkeluarga, kehidupan bersosialisasi, berkomunitas gitu dan sebagainya ya. Yang penting dalam kehidupan bersama tuh saya bisa menjadi pribadi yang memberkati. Nah, mari kita bahas menjadi pribadi Katolik dulu nih ya. Menjadi pribadi Katolik itu pertama yang penting adalah punya relasi yang baik dan wajar ya. Ingat sebutannya bukan sekedar, ini bukan slogan ya, bukan suatu himbauan yang basi gitu. Kita harus punya relasi yang baik dan wajar dengan Yesus dan Ekaristi. Wajar loh, kata kuncinya tuh baik dan wajar. Mempunyai hubungan yang baik dan wajar dengan Yesus dan Ekaristi itu berarti kita menempatkan dalam porsi yang tepat, dalam porsi yang secukupnya, dalam porsi yang tidak mengingkari Tuhan, tetapi juga dalam porsi yang juga tidak mengingkari manusia, gitu ya. Tidak berarti bahwa kalau saya tuh punya relasi yang baik saja dengan Yesus dan Ekaristi, sehari saya harus ikut Ekaristi, apalagi kalau sekarang online ya kan, bisa ikut Ekaristi 5-6 kali sehari atau 3 kali lah sehari gitu. Belum, itu tidak menambah kesucian. Itu tidak menambah kesucian ya, karena Ekaristi itu yang baik adalah 1 kali 1 hari ya. Kalau mau agak sedikit kurang ideal, tetapi baik masih standar juga adalah 1 kali 1 minggu. Nah, lalu juga mempunyai sebagai pribadi Katolik itu gereja dan sakramen menjadi model pendampingan kita gitu loh. Jadi kita tuh seperti didampingi oleh gereja, maka belajar dengan orang-orang yang punya hubungan baik dengan gereja ya, belajar dari bagaimana sakramen diberikan, itu adalah sesuatu yang baik yang harus kita pertahankan. Misalnya saya sadar saya sebagai seorang yang dibaptis, saya sadar sebagai orang yang menerima sakramen perkawinan, saya sadar sebagai manusia yang menerima Ekaristi, sakramen Ekaristi gitu ya. Dan kesadaran itu aja tuh sudah mampu meredam kalau kita melakukan sesuatu yang jahat.
dalam hidup bersama gitu. Kemudian mencintai sabda Tuhan bersama pengetahuan. Bukan cuma sabda Tuhan aja ya. Nanti kalau sabda Tuhan doang kita bisa menjadi nanti orang-orang yang radikal. Tetapi pengetahuan juga penting supaya kita juga ikutan berpikir. Karena Tuhan memberitahu kepada kita bagaimana menjadi seorang yang tulus dan juga sekaligus menjadi orang yang pribadi yang cerdik ya. Istilahnya cerdik itu berarti kita tuh tahu bagaimana memadukan keduanya. Juga mengerti dasar teologi tubuh, nanti akan bahas sedikit. Juga percaya kehendak Tuhan dalam diri anak, serta belajar menghargai kehidupan orang kudus. Nah, kita harus belajar ini ya, dalam diri anak dan juga dalam diri orang tua. Jika kita adalah orang tua, sebetulnya kita harus tahu bahwa kita memahami kehendak Tuhan juga yang dalam diri orang tua kita. Tetapi dalam arti ini berarti kan kita mau belajar nih bagaimana hubungan orang tua dengan anak. Berarti kan orang tua dulu yang harus paham. Lalu mencontoh gereja dan sakramen. Anak perlu didekati sebetulnya. Jadi kalau kita ngecek sekarang nih, apakah saya itu sudah dididik dengan baik atau belum? Ya, caranya mengecek adalah apakah kita dulu tuh didekati dengan bahasa kasih melalui attachment, makan bersama, self donation, nanti saya jelasin. Self donation tuh maksudnya mempersembahkan diri ya, dan disiplin yang lembut. Disiplin tapi juga fleksibel, fleksibel tapi tetap disiplin gitu. Nah, mungkin kita nggak bisa menemukan semuanya secara bersama-sama juga. Mungkin kita nggak mengalami bahasa kasih. Ada orang yang nggak pernah disentuh oleh orang tuanya. Saya sambil ini ya, saya sambil matikan dulu supaya kalian juga bisa melihat saya juga. Dalam hidup sehari-hari mungkin saya adalah orang yang tidak bisa dekat. Ada orang yang tidak bisa dipegang orang tuanya. Memegang orang tua juga kayaknya agak jengah, gimana gitu. Diomongin ngomong-ngomong yang romantis sama orang tua, ma, aku sayang sama mama, gitu tuh nggak semua loh. Jangan dikira semuanya tuh ceritanya fairy tale ya. Semuanya very romantic. Kalau romantic dan juga memang warm family, biasanya mereka akan mengungkapkan perasaan-perasaan cinta itu dengan lebih nyaman, dengan lebih enak. Tetapi not all. Not everybody and not even a family. Semuanya mempunyai cara masing-masing. Jadi, kalau kita ini didekati dengan bahasa kasih, bersyukurlah. Misalnya, kita kalau jalan masih bisa gandeng orang tua kita. Itu bersyukur loh. Karena sebagian dari teman-teman kita itu nggak bisa. Megang aja nggak bisa. Ngomong aja loh, susah. Apakah saya punya attachment atau kelekatan? Kelekatan itu artinya hubungan yang baik ya, attached. Berarti saya nempel kan, menempel pada orang tua saya. Apakah saya begitu? Belum tentu ternyata. Ternyata kalau saya kalau saya itu mau mencari jawaban atas sesuatu yang saya rujuk, yang referensi saya adalah bukan orang tua saya, tetapi adalah orang lain, entah guru saya, entah itu mungkin juga om saya, entah itu mungkin juga teman saya, atau mamahnya orang tua saya, mamahnya teman saya, atau bahkan teman saya, gitu ya. Artinya saya tidak mempunyai attachment yang baik. Bahkan kalau attach malah aneh, malah awkward gitu, kayak berasa foto bareng-bareng gitu kayak aneh. Nah, beberapa orang tua juga bersikap seperti itu juga. Jadi hubungan yang ini saya tidak mau mengatakan bahwa love itu langsung versus hate ya, tapi bisa versus detachment ya. Tidak harus langsung hate gitu. Tapi detachment itu ya sayang tapi nggak bisa nempel gitu ya. Itu jadi bedanya di situ. Atau ada nggak di situ self donation tadi itu adalah mempersembahkan dirinya, itu ada nggak di situ? Lalu ada disiplin yang lembut nggak di antara orang tua dengan anak gitu? Disiplin diterapkan nggak sama kita? Atau kita loose aja? Kita dibiarin melakukan apapun, tidak pernah dikasih tahu apa, dan juga kalaupun ada aturan, justru aturannya tuh kenceng banget, aturannya tuh benar-benar membuat kita itu kaku ya dalam hidup sehari-hari. Yang kita tahu tuh adalah aturan ya aturan gitu. Nggak ada istilah kalau ada orang tua yang bilang pokoknya kalau orang tua saya tuh kalau A B B.
Padahal dalam dunia ini tuh A, B, C, D, E, F, G, H, I, J itu sampai Z itu ada. Tapi ada orang yang A, B, B. Saya nggak ngerti kenapa dia begitu ya. Nah, ini sesuatu yang bisa sesuatu yang bisa mempengaruhi kita. Mari kita belajar lagi bagaimana kita harus belajar untuk berteologi tubuh. Belajar dari teologi tubuh oleh John Paul II atau Yohanes Paulus II, paus yang sudah wafat ini ya. Santo ini sangat terkenal dengan bahasa-bahasa cinta, terutama untuk keluarga. Setiap orang yang diciptakan Tuhan harus menggunakan segala sesuatu yang telah Tuhan berikan kepada mereka, terutama tubuh mereka. Jadi cara kita menentukan apakah saya itu sudah baik, sudah sehat, meskipun pengalaman saya di dalam keluarga itu love and hate, saya bisa memutuskan atau menentukan, mendefinisikan bahwa itu baik atau buruk itu karena saya sudah menggunakan tubuh saya dengan baik. Misalnya, ya, tubuh yang baik itu adalah misalnya saya menggunakan tangan saya dengan baik. Saya tidak membuat tangan saya menjadi menampar anak, atau mungkin saya tidak menjadi pribadi yang nyolong. Misalnya kan itu berarti menggunakan tubuh. Atau saya tidak excessively misalnya gitu ya, having sex di luar nikah. Itu sebetulnya itu yang mau dikatakan oleh Paus Yohanes Paulus II ya, tentang bagaimana mengembangkan seksualitas yang sehat sih sebetulnya dengan teologi tubuh itu ya. Nah, maka bagaimana kita bisa menggunakan itu? Itu tergantung dari hubungan kita. Ingat ya, kalau saya contoh dulu ya, coba mana nih? Contoh dulu dari pengalaman bukan salah seorang ya, paling tidak ada 3 kasus lah. Orang-orang ini tidak dekat dengan ibunya, ya. Orang-orang ini tidak dekat dengan ibunya. Usia mereka rata-rata 35 sampai 40-an. Dan mereka itu pernah mempunyai hubungan seksual dengan ibu-ibu. Laki-laki semua nih kebetulan nih, 3-3-nya. Ya. Hubungan seksual dengan ibu-ibu yang usianya sekitar 55 tahun ke atas. Jadi mereka itu berpacaran dan bahkan berhubungan seksual dengan golongan perempuan yang seharusnya kelasnya itu kelas ibu-ibu mereka. Bahkan ada satu yang suka dengan ibu-ibu yang 60 tahunan gitu ya. Saya tidak discriminate ibu-ibu paruh baya atau bahkan sudah memasuki usia lanjut ya. Tapi ini kasus maksud saya. Dan why ketika diteliti yang terjadi adalah karena tidak ada sentuhan dari ibunya. Artinya, sesuatu yang berasal dari masa lalu itu bisa berefek pada kehidupan saya sekarang. Saya masing-masing. Bahkan, saya bisa sangat tidak mengerti bagaimana saya bisa jatuh cinta selalu pada orang yang jauh lebih tua. Dalam istilah psikologi ada istilah Oedipus kompleks. Yaitu Oedipus itu memang menyukai ibunya sendiri gitu ya. Jadi dia memang jatuh cinta pada ibunya sendiri. Tetapi Oedipus kompleks ini bisa terjadi bermacam-macam caranya. Maka peristiwa psikologis yang terjadi di masa lalu itu benar-benar sesuatu yang pantas kita pertimbangkan sebagai sesuatu yang penting. Nah, tujuan kita sekarang ini ngobrol adalah supaya yang dulunya tidak baik jangan diterusin lagi gitu kan maunya kan. Supaya apa yang dulu jelek, apa yang dulu melukai, apa yang dulu hancur banget, apa yang dulu itu hurtful, apa yang dulu itu telah membuat saya menjadi pribadi yang takut, yang malu, dan sebagainya, tetapi saya harus menjadikannya menjadi berkat. Bagaimana itu bisa terjadi? Karena saya nggak bisa mengatur orang tua saya. Karena saya tidak bisa mengatur bagaimana orang tua kita itu menjadi pribadi yang seperti saya inginkan. Nggak bisa. Mereka sudah lebih tua dari kita dan tidak ada alasan bagi kita untuk mengajari mereka hidup baik, ya kan? Karena kita masih kecil gitu. Nah, rancangan Tuhan itu seharusnya diperjuangkan bersama orang tua dan anak. Kalau di antara kalian itu ada ibu-ibu atau bapak-bapak yang ikutan, perhatikan bahwa rancangan Tuhan itu diperjuangkan bersama orang tua dan anak. Diperjuangkan bersama, tidak diperjuangkan sendiri. Orang tua itu kadang waktu kecil menuntut terus, pelajaran kamu bagus, kamu harus dapat nilai yang baik, terus tuntutan terus. Kamu harus dapat nilai ini, juara itu, dan lain sebagainya. Tetapi
dalam kehidupan sehari-hari relasinya tidak diperhitungkan, sehingga anak itu bertumbuh dengan mengejar prestasi misalnya. Dan di kemudian hari masih dituntut juga menjadi orang yang baik, menjadi orang yang paham, menjadi orang yang mengerti bagaimana baik dengan orang tua. Nih, penyakitnya biasanya gitu orang tua, ya kan? Kalau udah gede, kita disuruh ngapain? Kita disuruh, kamu ingat sama orang tua, dulu udah digedein, udah disekolahin, udah dikasih makan, udah di ini, udah di anu. Padahal waktu kecil hidup kita tidak nyaman-nyaman aja loh. Hidup kita itu dipenuhi dengan tuntutan-tuntutan, ya. Nah, kalau mau jujur sebetulnya nggak ada yang namanya anak kecil, apalagi kalau kecil sekali itu bermaksud menyakiti hati ibu atau bapaknya tuh nggak ada. Di dunia ini tuh nggak ada. Kalian paham nggak? Kalian bisa mengecek nggak? Apa maksudnya? Mengerti nggak maksud saya ini ya? Bahwa tidak ada seorang anak pun di dunia, anak kecil ya, yang sangat berkeinginan mempunyai intensi untuk menyakiti orang tuanya. Nggak ada tuh. Yang ada orang tua nyakitin anaknya. Sehingga ya kita waktu masih muda itu ya seperti itu. Kita nggak punya niat jelek, tetapi orang tua kita bisa bersikap yang tidak cocok dengan pertumbuhan hidup saya. Saya masing-masing maksudnya ya. Apa? Saya diperlakukan tidak adil, saya mungkin dipukul, kita mungkin juga mengalami pengalaman dilecehkan bahkan gitu. Diomelin, kita dituduh, dibully bahkan oleh orang tua kita sendiri, kita nggak tahu. Sementara kita sendiri nggak punya intensi itu. Intensi itu mungkin untuk revenge bisa juga sih, balas dendam ya, karena udah diperlakukan ini jengkel sama mamanya, sama papanya, kemudian rebellion dibuat ya, pemberontakan dibuat sehingga menyakiti orang tua. Tetapi intensi utamanya bukan itu. Tidak ada seorang anak pun yang dilahirkan dengan intensi untuk memberontak, tuh nggak ada. Yang ada adalah salah didik. Nah, kita adalah orang-orang yang bisa menjadi seperti itu, siapapun kita. Kalau Anda ini seorang ibu, seorang ayah, Anda pernah mengalami menjadi anak, nah pengalaman itulah yang Anda alami, gitu ya. Nah, dengan mengikuti rancangan Tuhan, orang tua dan anak tuh saling bekerja sama agar mengalami kedekatan fisik, ya, emosional dan psikologis, sehingga tubuh, jiwa, dan pikiran anak itu berkembang optimal sesuai dengan rancangan Tuhan. Very sorry, itu tidak selalu terjadi, gitu. Tuhan tidak selalu didengarkan, bahkan banyak atau nggak banyak sih, beberapa anak justru berjuang sendiri untuk imannya. Beberapa anak harus berjuang sendiri untuk menemukan Tuhan, tidak sedikit jumlahnya ya. Tetapi itu mungkin lebih baik ya, karena keputusannya pribadi. Nah, apa yang harus kita punya sebetulnya? Yang harus kita punya itu adalah kepribadian yang self-donated ya. Self-donated berarti saya berusaha untuk mempersembahkan diri saya. Karena dengan kita mempersembahkan diri kita, maka itu akan menghasilkan nilai-nilai berikut. Saling menghormati, nilai keadilan, ramah, murah hati, solider, dan nilai-nilai yang membuat orang merasa bahwa hidup adalah hadiah dari Tuhan. Kalau orang tua kita dulu self-donative, mempersembahkan dirinya benar-benar, mereka akan merawat kita dengan sebaik-baiknya. Nggak pernah marahin kita yang nggak penting gitu ya, tetapi siap untuk mendidik kita dan menegur kita untuk sesuatu yang memang salah kita lakukan. Tadi itu ya, disiplin tapi fleksibel juga gitu, lembut ya. Mengerti kehendak Tuhan dalam diri sesama itu penting. Sesama yang pada waktu itu adalah orang tua kita terhadap kita. Saya akan membaca dulu dari 1 Raja-Raja 2 ayat 3 nih. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya. Seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan, dan dalam segala yang kau tuju. Artinya, kalau kita mempunyai tugas, kewajiban, ya kewajiban itu harus kita lakukan dengan sukacita. Kita harus membuat tugas kita sebagai orang tua itu begitu baik, dan kita lakukan dengan sukacita, pasti diberkati. Dengan cara apapun, pasti diberkati. Begitu juga tugas kita sebagai pelajar, tugas kita sebagai karyawan, tugas kita sebagai anak bahkan ya, itu kalau kita lakukan dengan sukacita itu akan membuahkan kebaikan. Saya yakin untuk itu. Meskipun kebaikan itu tidak sama dengan
berarti bahwa saya itu akan kaya, saya itu akan makmur. Nah, itu namanya teori kemakmuran tuh ya. Bahwa orang yang baik itu adalah orang yang kaya, orang yang diberkati dengan harta benda, orang yang diberkati dengan keberuntungan. Oh, itu salah banget ya. Keberuntungan tidak sama dengan hal-hal yang enak di dunia ini. Nah, dalam rumah Katolik sebetulnya setiap orang itu harus mempersembahkan diri, membiarkan diri dipimpin oleh Roh Kudus, gembira menerima panggilan Tuhan dan sadar menjadi pribadi yang inspiratif. Kalau sadar sebagai orang tua, tetapi tidak selalu orang tua kita itu sadar melakukan segala sesuatu. Bahkan kita juga kadang nggak menemukan, beberapa dari kita mungkin tidak menemukan inspirasi dari orang tua kita. Mungkin kelakuan mereka tidak baik, kelakuan mereka itu kalau diingat aja menyakitkan begitu ya. Nah, itu pasti akan tidak inspiring tuh sebagai orang tua. Nah, menjadi pribadi yang Katolik yang dewasa gimana? Dewasa itu kita punya pengetahuan moral akan yang baik dan yang buruk. Membangun relasi yang baik dengan orang lain, mencintai Ekaristi, terus ingin bertumbuh di dalam Kristus. Ini masih teori, tetapi teori yang penting ya. Kalau kita mau melihat segala sesuatu yang baik, ya harus melihat ke arah Kristus. Bahkan orang tua kita pun ada kalanya harus ditinggalkan. Tuhan Yesus juga bilang kok, siapa yang mau membajak dan masih menoleh, mereka tidak pantas mengikuti aku. Bahkan seorang anak yang mau menguburkan bapaknya pun, bagi Tuhan, kamu tidak layak, biarlah orang mati menguburkan orang matinya sendiri. Kalimatnya mungkin membingungkan buat kita, tapi intinya adalah, kamu jangan urusin persoalan-persoalan di luar aku, karena aku jauh lebih tahu bagaimana mengurus segala sesuatu yang baik. Saya akan membaca dari Ulangan 30 ayat 2. Apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, baik engkau maupun anak-anakmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu akan diberkati. Ulangan 30 ayat 2 ini baik untuk diingat oleh para orang tua. Jadi kalau para orang tua itu sadar melakukan kesalahan lalu dia berbalik artinya bertobat kepada Tuhan, maka dia dan anak-anaknya akan diberkati. Sayang 1000 sayang. Tidak semua orang tua kita juga bertobat di masa mudanya waktu kita masih berada bersama mereka. Kadang-kadang mereka yang udah suka pukul terus. Mereka yang suka ngomong kotor terus. Mereka yang main kotor dalam pekerjaannya, mereka tetap main kotor dalam pekerjaannya. Sehingga tanpa sadar justru mendidik kita yang tinggal di rumah itu untuk belajar bagaimana main kotor dalam dunia ini. Mereka korupsi mungkin, ya kan? Mereka males-malesan, mereka terus-menerus saling kata-kataan, bahkan beberapa orang tua kita itu ada yang benar-benar melakukan domestic violence gitu ya, atau KDRT, dan diterus-terusin sampai kita kawin aja, ada yang begitu loh. Katanya sampai ada yang anaknya mau nikah aja pasti dipukulin gitu loh. Gara-gara salah apa, karena kebiasaannya, artinya orang tuanya tidak bertobat pada saat kita kecil aja nggak bertobat, apalagi pada saat kita besar, dia juga belum tentu bisa bertobat. Nah, maka berarti dalam arti itu kita terluka. Nah, mari kita sekarang belajar bagaimana sebetulnya jika kita terluka. Nah, ini yang penting nih. Kok nggak bisa ini ya, sorry. Oke. Bagaimana kalau kita terluka di masa kecil kita dulu gitu, ya? Luka batin, nah itu disebut sebagai luka emosi. Tapi ya kalian kenalnya namanya luka batin, ya udahlah gitu. Tapi sebetulnya namanya tuh emotional wounds ya. Luka batin itu luka emosi itu disebabkan bisa juga karena pelecehan secara fisik, seksual atau verbal, ya. Dan itu di perlakuan itu bisa terjadi sama kita di masa lalu. Dan kita bisa mengalami itu tanpa tahu, inosen, kita nggak ngerti kenapa kita diperlakukan begitu, tetapi itu jelas kena pada kita gitu. Dan menyebabkan banyak orang atau kita itu menjadi tertutup. Kita nggak tahu kenapa saya digituin, tetapi saya kena gitu ya. Saya dipukulin terus sehingga saya diem, saya takut dan sebagainya. Lalu saya mulai, bahkan kalau yang parah tuh sampai bahkan membentuk kepribadian ganda ya, atau kepribadian multiplied
personality ya, sehingga personality-nya ada yang sampai 16, 24, ada kalau dikit-dikit sih biasanya sampai 6 gitu ya. Pribadi kamar, pribadi teman, pribadi dengan orang tua, pribadi dengan anak kecil, pribadi dengan itu biasanya sekitar segitu tuh. Nah, yang lebih sering lagi adalah bipolaritas. Ya, tiba-tiba marah, tiba-tiba sedih, ada macam-macam lah tuh akibat-akibatnya. Meskipun beberapa juga memang mempunyai bakat dari lahir ya, tetapi beberapa lagi itu disebabkan karena pengalaman bersama dengan orang-orang yang signifikan atau orang-orang yang penting dalam hidup seseorang. Munculnya rasa sakit itu disebabkan kata-kata. Kata-kata misalnya apa? Kata-kata misalnya kata-kata kotor, atau misalnya mungkin juga adalah karena mungkin bukan kata-kata kotor aja ya, tetapi kata-kata yang menghina ya. Kata-kata yang menjatuhkan, kata-kata yang ngeblok gitu, blocking jadi dia. Udah lo nggak usah begitu-begitu segala, ngapain sih, udah bego-bego aja misalnya. Kamu tuh nggak bakal bisa kayak begitu, itu tuh bukan kamu banget. Waduh, kalimat-kalimat kayak gitu tuh ya, blocking ya, membuat kita jadi ngeblok, nggak ngerti bahwa saya punya potensi apa karena udah dikecilin dulu gitu. Atau diperlakukan sikap tidak adil. Tidak adil itu biasanya bisa disebabkan oleh pengaruh psikologis, karena order ya, karena birth order atau susunan kelahiran kita, anak nomor 1, anak 2, 3, 4 dan sebagainya ya. Bisa juga karena memang sikapnya tidak adil terhadap kita. Yang lebih sering itu justru bukan karena itu, tetapi karena memang sikap orang tua kita tidak adil, sehingga perlakuan tidak adil itu kita tanggapi dengan rasa sakit gitu. Kita menanggapinya dengan rasa sakit. Atau kurang bahasa kasih, sejak kecil jarang disentuh, bapaknya mungkin pergi terus, kerjanya kerja di luar terus, pulangnya seminggu sekali juga belum tentu ketemu, seminggu sekali juga sibuk, ya kan? Sehingga kurang disentuh, atau kurang dipuji, isinya cuma udah belajar belum, nilainya berapa, udah lulus belum, awas ya kalau nggak lulus ya, awas kalau nilainya jelek ya. Artinya selalu menerima tuntutan tetapi apresiasi kurang, atau jarang memang bertemu ya. Jarang ketemu, jarang quality time dengan orang tua. Itu bisa juga menjadikan kita rasa sakit. Atau mungkin mengalami pelayanan tetapi pelayanannya dipaksakan gitu. Atau bahkan nggak dilayani karena apa? Karena ada asisten rumah tangga yang selalu melayani, sehingga orang tua nggak berperan sama sekali. Kalau apa-apa Mbak gitu ya. Mau berangkat sekolah juga sopirnya, dan itu nasib orang kaya sih ya. Nasib orang yang makmur itu begitu ya. Sehingga dekat dengan orang-orang lain selain orang tuanya gitu. Lain kalau ada asisten rumah tangga tetapi orang tuanya tetap terlibat, bisa juga. Atau tindakan kasar, yaitu KDRT tadi ya, tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Tindakannya devian. Devian itu berarti tindakannya tuh melenceng, sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan, ya kan? Tindakan devian itu macam-macam sih. Misalnya ada bapak yang suka menyebut dan memanggil, ini ajaib bapak ini ya, menyebut dan memanggil anak-anaknya dengan bahasa-bahasa super kotor yang terkait dengan kelamin, seks. Semua anak-anaknya dipanggil begitu. Contohnya, istrinya pun dipanggilnya dengan kata-kata itu. Dan dia seorang prodiakon juga. Dan itu menyakitkan pasti. Tindakan yang tidak akan bisa dilupakan oleh seluruh keluarga, itu devian misalnya. Atau ada yang suka kawin-mawin terus, yang nggak jelas gitu. Sehingga tindakan-tindakan yang devian ini juga aneh-aneh ini ada, atau bahkan tindakannya adalah abusive. Abusive artinya misalnya dia menggauli anaknya sendiri, atau abuse anaknya, pelecehan terhadap anaknya sendiri, nggak tahu ya. Rasa sakit itu bisa disebabkan oleh trauma juga. Trauma apa? Macam-macam ya kan. Trauma itu sesuatu yang tidak kita inginkan tapi shockingly, accidentally happen in our life, dan itu terjadinya tidak kita harapkan tetapi terjadi dan memunculkan situasi berat di dalam diri kita sehingga kita bisa karena kaget itu, tidak menyangka dan tidak menduga, maka menjadi tidak terlupakan ya, unforgettable. Dan itu membawa perubahan emosi.
perubahan emosi, kita jadi takutan, kita jadi mungkin nervous, kita mungkin jadi nggak berani, kita mungkin jadi takut ini, nggak doyan itu karena trauma juga. Nah, proses menyakiti itu bisa terjadi sejak dalam kandungan. So, sometimes we don't know when, gitu. Kita nggak tahu kapan terjadinya. Karena dalam kandungan ternyata kita juga bisa disakiti. Mungkin kita dulu nggak diharapkan secepat ini, misalnya kita anak kedua, anak ketiga, yang mereka bilang seringkali kita ini bonus, gitu ya. Nah, bonus begitu tuh mengerikan tuh sebetulnya. Kalimat itu soalnya udah kita tahu bahwa it means that saya itu tidak diharapkan, unexpected child. Sehingga saya terus-menerus disakiti, bahkan sampai tua pun bisa diomongin gitu terus, kalau orang tua yang nggak sadar ya. Seorang bayi dapat merasakan perasaan dan pengalaman si ibu, terutama kalau si istri atau si ibu ini ketika hamil mempunyai masalah pribadi ya dengan orang-orang terdekat atau mungkin punya stres tertentu, kita tuh bisa merekam itu dalam alam bawah sadar kita, subconscious kita itu alam bawah sadar itu, dan itu terus-menerus menjadi bagian permenungan kita. Masa remaja juga sama ya. Rawan luka batin yang berasal dari trauma seksual atau pelecehan orang lain juga. Sehingga masa-masa ini bisa menjadi masa yang suram buat kita. Kita nggak tahu bagaimana itu masa remaja. Biasanya remaja itu isunya lebih ke seksual sih. Karena kalau dipukul atau apa mungkin kita udah bisa bales ya. Tapi kalau misalnya dalam arti pemukulan mungkin kalau yang dipukul itu fisik, orang udah mulai ngerti, mungkin paling takut gitu kan. Tapi kalau seksual itu kan benar-benar membekas tuh. Hati-hati sekali. Kalau nggak disakiti oleh orang tua, dia disakiti oleh disakiti oleh orang lain. Maka pengalaman seksual itu dalam masa remaja amat sangat penting menentukan kita nanti di masa yang kemudian. Nah, muncul juga istilah yang namanya defense. Jadi kita menanggapi situasi yang terjadi di dalam diri kita itu, maka ada defense. Sebetulnya bunyinya bukan defense saja, tapi defenses atau pembelaan ya. Lebih tepatnya lagi adalah self defenses atau pembelaan diri. Kita membangun perlindungan agar tidak dilukai, misalnya seorang yang saya contohin dulu ya. Misalnya di masa-masa tahun 80-an gitu ya, atau ya 80-an atau mungkin 70-an, saya nggak ngerti ya, di mana pada masa itu misalnya ras masih sangat dipermasalahkan ya. Seorang yang kita tonton misalnya kayak Susi Susanti, film-film seperti itu ya, itu pasti pengalaman traumatik ya, itu pasti pengalaman yang memunculkan defense juga akhirnya. Dia seorang Chinese misalnya, lalu dikata-katain, misalnya Cina lo, mungkin di antara kita ada yang digituin juga ya, mendengar kata Cina lo aja udah kayak sakit gitu, kayak ada berasa apa gitu. Nah itu kan something tuh sebetulnya. Atau cokin lo, atau mungkin Kristen lo, atau apalah rasial, hal-hal yang sekarang mulai mereda ya, meskipun masih ada. Maksudnya tuh mulai orang mempertimbangkan itu sebagai suatu kejahatan. Kalau dulu kan enggak. Orang menganggap itu sebagai sesuatu yang biasa. Jadi orang tua kita tuh bisa defense, caranya defense adalah dengan berdusta. Enggak kok, aku bukan Chinese gitu kan. Bayangkan tahun 98 ya, ketika itu, enggak, aku bukan Chinese, mbah gua aja orang Jawa, masih turunan keraton lah apa. Nah, itu namanya defense. Tapi itu kata-kata. Yang bukan kata-kata itu jauh lebih banyak. Contohnya misalnya kumis saya nggak rata nih, misalnya ya. Wah, tebelnya di samping-samping sini doang, misalnya. Karena saya mau defense setiap kali, lalu saya akan ngomong, jadi gini ya, seandainya kita itu punya defense tertentu, maka kita nggak bisa bebas melakukan apa-apa. Karena, maaf, saya akan terus menutupi kumis saya nggak ini. Karena apa? Karena buat saya ini pernah dikatain misalnya, kumisnya kayak lele ya, kumisnya kayak si siapa, disebutin lah apa, dan itu kalau itu pernah menjadi satu pengalaman yang buruk di masa lalu, kita kena bully dan sebagainya, maka kita akan terus-menerus begitu. Ada yang terus-menerus benerin bajunya, ya. Ada yang terus benerin,
Atau kalau yang sekarang sih sering-sering tuh kalau perempuan-perempuan tuh, jangan dari situ dong, jangan dari bawah, gue double chin. Nanti kalau dari atas triple chin. Sibuk dengan perutnya lah, dari samping, kiri, kanan. Gue jangan dari kanan ya, gue jelek. Soalnya di sininya nih ini. Bagusan dari kiri, apa, dari kanan. Gue ditutupin dong, itu. Wah, itu udah. Itu sebetulnya adalah defenses. Jadi kalau kamu foto dan kamu tidak pernah mempertimbangkan itu, sekarang berkata kepada Tuhan, puji nama Tuhan, aku tidak perlu membela apapun. Sebab pembelaanku adalah padamu Tuhan. Puji nama Tuhan, aku tidak pernah bermasalah dengan pipiku yang cabi, kata orang. But I think everything is okay with myself. And I don't need any defenses because you love me. That's the only one I need. Dan sekarang saya sadar bahwa itulah yang membuat saya bahagia dan bersikap wajar. Jadi kalian tuh kadang kalau nggak nemuin doa, Tuhan saya mau ngomong apa ya, kok nggak ada permintaan ya? Jangan minta mulu kalau doa. Kalau doa itu salah satunya bersyukur. Tuhan, aku bersyukur ya Tuhan ya, aku nggak ada masalah. Semua yang aku miliki ini lengkap. Kalau foto aku juga nggak perlu kiri, kanan, depan, belakang, bener ini. Tunggu. Rambutnya ditutupin dulu, soalnya pipiku ini, dan sebagainya. Itu salah satu bagian yang menyakitkan loh. Bayangin sampai kapan. Nanti makin tua, makin banyak. Aduh, kalau dari sini aku kelihatan kerutannya. Ada yang begini, ada yang orang minta ini dari atas. Kenapa? Karena kalau dari atas katanya begini, maka ini semua ketarik semua. Dan she looks younger katanya. Karena ininya ketarik, nggak perlu pakai apa sih. Saya bilang, what? Seriously? Kok sampai segitunya ya gitu ya. Nah, teman-teman sekalian, defenses itu adalah penyakit rohani ya. Tetapi kita nggak bakalan bisa lepas 100% dari defenses gitu. Kita akan selalu punya, tetapi jangan yang parah-parah amat gitu loh. Apalagi kalau defense itu lahir dari bad education yang berasal dari orang tua kita. Kamu tuh gendut, pinggang kamu tuh beda waktu mami dulu seumur kamu, ya. Mami, papimu tuh kalau megang aku tuh cuma segini doang loh, nih loh, 2 tangan tuh hampir nyampe loh. Kamu tuh pinggang kamu aja sekarang ya, kalau pakai celana tuh udah 30. Itu buat mami tuh aneh banget. Sehingga kita insecure banget dengan itu, dan akhirnya kita dengan pernyataan-pernyataan itu menjadi kita nggak pernah. Kita selalu bermasalah dengan body, bahkan self body shaming bisa-bisa kita. Ya, nah itu soal defense ya. Nah, penyakit rohani itu bisa menjadi blokir kasih baik kepada orang lain maupun kepada diri sendiri juga. Kita terblokir, kita nggak bisa bersyukur kepada Tuhan. Makanya kalau kita itu sulit dalam doa, sulit bersyukur kepada Tuhan, itu penyakit rohani loh, jangan salah. Ya, oh ya, saya belum share ya, saya lupa. Nah, itu penyakit rohani. Penyakit rohani itu adalah blokir kasih itu. Membuat saya terus-menerus memperhatikan hal yang negatif, dan saya membuta terhadap hal yang positif yang saya punyai. Ada keterpisahan antara jiwa kita dengan kasih yang universal. Kasih yang universal itu maksudnya kasih Tuhan yang pada umumnya terjadi pada orang lain itu nggak kita rasakan. Kita bisa sehat, kita bisa jalan dengan baik, nafas kita baik. Kenapa nggak mulai berpikir misalnya kita, oh untung ya Tuhan masih melindungi saya sehingga saya nggak sakit ini, sakit itu. Berdoa itu banyak alasannya. Tetapi karena penyakit rohani, saya tidak bisa bersikap sungguh-sungguh baik. Filipi 4 ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi seharusnya pikiran kita dipenuhi dengan damai sejahtera Allah, bukan dengan pikiran-pikiran yang lain. Tetapi memang tidak ada orang yang sungguh-sungguh akan memikirkan Tuhan Yesus. Pikiran mereka akan terbawa pada masa lalu, pada orang tuanya, pada significant others ya. Orang-orang yang penting, entah itu pamannya yang pernah melukai, entah mungkin orang jahat yang orang tidak tiba-tiba datang sama dia, temennya lah apa, kita akan berpikir tentang itu. Tapi seandainya kita nggak punya masa lalu yang berat, mestinya pikiran kita bisa mengarah kepada Tuhan. Nah, bagaimana kita bisa melakukan penyembuhan rohani? Caranya adalah
kita harus mengenali luka-luka kita sendiri. Kenali luka-luka orang lain juga, lalu berkomitmen untuk usaha penyembuhan. Maksudnya gimana sih, Romo? Nah, gini. Kalau kita mau mengenali luka-luka kita, kenali luka-luka kita itu apa, misalnya. Misalnya ya, luka-luka kita itu adalah saya terluka karena saya kayaknya sering ini dianggap bodoh deh sama orang tua saya gitu. Saya kayak nggak dianggap deh, misalnya. Udah. Tapi kita lalu berpikir, kalau kita terus-menerus berpikir tentang luka-luka, terus you mau nuntut siapa gitu kan? Maka yang kedua adalah, jalan kedua, kenali luka orang lain. Orang lain itu siapa? Ya yang menyakiti kamu. Yang menyakiti kamu itu siapa? Ya orang tua kita. Misalnya ya ngomong aja tentang orang tua kita. Jangan merasa berdosa kalau kita sedang dalam proses. Ya. Jadi mengevaluasi orang tua itu baik. Jangan merasa, aduh nih orang tua gue kok gue begini ya, gue dosa banget nih, kualat banget nih. Bukan. Saya justru ingin membebaskan pikiran-pikiran negatif saya tentang orang tua itu melalui mengerti kebutuhan dia, mengerti kenapa dia melakukan kesalahan seperti itu kepada saya, lalu saya mulai melakukan komitmen untuk menyembuhkan. Ya oke, dulu saya diomelin sama mama saya, habis dulu papa saya kerja di luar kota terus, sehingga ketemu saya, aku waktu itu nilainya juga biasa-biasa lagi, dapatnya 78, 79, mama saya coba bilang, di atas 80, itu kan standarnya 80, 81 aja seneng, kamu kok blow on banget sih? Nah, ketika kalimat itu keluar kan sakit kita. Tetapi kita harus mengerti kenapa mama saya sampai keluar omongan gitu. Oh, mama saya cemas. Karena mama saya waktu itu ditinggal sama papa saya. Papa saya nggak pernah urusan sama saya. Papa saya selalu menyerahkan pendidikan kepada mama. Sehingga pada saat mama saya sampai jengkel banget karena nilai saya 78, 79, 80, 79 lagi, 76, malah pernah 60. Ya gimana mama saya nggak nervous, gimana mama saya nggak apa namanya jengkel sama saya. Oh jadi dia munculnya tuh begitu ya, bukan karena nggak sayang ya, bukan karena bermaksud nyakitin hati saya ya, tetapi karena ini, karena itu, karena ini. Itu boleh. Baru kita berkomitmen, saya harus membuktikan bahwa saya ini bisa sembuh. Karena Tuhan pasti merencanakan sesuatu yang baik pada setiap orang yang diciptakannya. Itu. Bukan lagi, kenapa mama saya ngomong begitu? Tapi kan dia bisa pilih kata-kata yang lain, jangan pakai kata blow on dong. Kamu kok daya terimanya rendah? Ya sama, itu lebih parah malah daya terima rendah sama blow on itu sama aja. You are playing with the words, but actually the same, totally the same. Nggak usah nyalain masa lalu, nggak usah menyalahkan, tapi kan aku nggak salah, kok cuma aku doang yang dikatain boygo, padahal adik aku dapat mulai jealousy, keluar, akhirnya kamu nggak pernah mempunyai komitmen untuk membereskan dirimu sendiri. Mari kita lanjut sedikit ya, semoga saya tidak saya bisa lebih tepat waktu, tapi kayaknya harus lebih dikit ya nih. Nah, kita sendiri yang harus memotong rantai penyakit itu ya. Pandanglah orang lain sebagai orang yang lemah. Itu hanya itu yang bisa kita lakukan memang. Pada saat itu lemah, pada saat membuat kesalahan pada kita gitu. Orang lain adalah juga korban dan bukan benih yang sejak semula buruk. Misalnya itu kan ini yang dibicarakan seolah-olah kayak orang tua kok jelek semua malam ini. Memang temanya maksudnya kan orang tua sama anak kan. Jadi saya nggak bisa ngomong lain. Padahal yang jelek itu yang bisa membuli kita atau mungkin abuse kita itu juga bukan hanya orang tua kita ya, tapi bisa paman kita atau saudara kita atau teman kita juga gitu. Tapi malam ini kan ngomongnya tentang orang tua ya. Nah, barangkali orang tua kita itu adalah juga korban dari masa lalu. Mereka juga jadi korbannya itu berturut-turut terus gitu loh. Dari kakek kita ke orang tua kita, orang tua kita ke kita. Nah, tinggal kita sekarang. Saya mau melanjutkan terus nggak? Kalau saya nggak pengen melanjutkan, apa yang harus saya pelajari? Apa yang harus saya sadari? Ya tadi itu. Apa yang sadari dulu? Oh, saya tuh merasa dipermalukan. Oh, saya tuh merasa dihina. Oh, saya tuh merasa dianggap remeh. Oh, saya tuh nggak dicintai dan sebagainya. Lalu baru mulai melihat kenapa dia melakukan itu. Nah, itulah yang saya sebut sebagai bahwa orang tua kita itu juga korban dari masa lalunya. Jangan menunggu, teman-teman semua, jangan menunggu sampai urusan dengan orang tua beres. Jadi nggak perlu tuh, misalnya kita nunggu sampai ada retret, di mana orang tua kita mau ikutan retret,
Dan pada saat habis retret itu, di ujung-ujung retret ada acara pembasuhan kaki, dan orang tua kita ikutan di situ, kita bisa nangis-nangis bareng, berpelukan bareng, lalu masalah beres, selesai. Kita maunya begitu, tetapi hampir banyak yang tidak bisa ikutan retret bersama orang tuanya. Maka jangan sampai urusan dengan orang tua beres, putuskan dulu dengan refleksi pribadi. Supaya apa? Supaya kita sudah lebih dulu beres daripada menunggu sampai orang tua kita juga mau membantu kita. Kadang-kadang kita harus putuskan sekarang, bukan besok, bukan nunggu sampai orang tua kita ikutan membantu kita. Syukur kalau memang dia bisa membantu kita. Tapi kalau dia nggak bisa membantu kita lepas dari luka emosi atau luka batin itu, ya udah. Kita selalu sedang becoming dan belum jadi sepenuhnya. Maka jangan membiarkan hidup sesuatu yang jelek itu. Kurang tuh ya. Membiarkan hidup perasaan-perasaan luka itu, maksud saya. Saya betulin dikit supaya benar. Ya. Kok nggak mau sih? Lah. Bentar ya. Oke, jadi sebetulnya itu ya, lebih ke sana. Jangan membiarkan hidup perasaan terluka itu. Dan tidak seorang pun manusia sempurna di dunia ini, juga orang tua kita. Mari kita beraniin belajar menghargai, sekaligus juga menilai orang tua kita. Tidak ada kata kualat kalau niat kita baik. Kuncinya adalah niat kita baik. Bukan niat hanya sekedar untuk evaluasi atau membenci, malah menambah kebencian. Bukan. Ya, kita harus memulai dan mengusahakan sendiri tanpa menyalahkan dan terus-menerus meninggalkan tanggung jawab bahwa perbuatan kita adalah karena diri kita sendiri, bukan karena orang tua kita. Tidak semua itu tanggung jawab orang tua sebetulnya, tapi tanggung jawab kita. Kita mau berubah nggak? Kalau kita nggak mau berubah ya memang nggak bisa ya. Nah, mengenai love and hate itu kita memang tidak harus selalu harmonis dengan orang tua kita. Pada saat-saat tertentu, terutama di masa remaja, kita tidak harmonis kok. Kita bisa mengalami ketegangan dan itu selalu bisa terjadi. Anak atau memilih mana yang dicontoh dan mana yang diabaikan itu normal, ya kan? Dan dia nggak cocok dengan orang tuanya karena pribadi yang berbeda, itu normal juga. Maka kita nggak selalu harmonis, jika ya. Tapi ini tidak selalu negatif dan harusnya bersikap realistis kita ini bahwa itu bisa terjadi sama diri kita juga, love and hate ini gitu. Tapi berpeganglah pada kasih yang sudah diperbarui, bukan kasih yang semata-mata membenarkan semua tindakan atau kebencian yang terus-menerus menyalahkan. Dua-duanya enggak. Jadi kita harus berada pada sesuatu yang realistis, sesuatu yang mendidik kita dan juga orang tua kita juga harus belajar bertumbuh bersama itu jauh lebih baik. Mencontoh Yesus yang mempersembahkan dirinya untukmu. Teman-teman sekalian, kalau kita mau berbuat baik, jangan memulai dengan dendam. Ya, meskipun kita sudah mengalami pengalaman yang nggak enak sama orang tua kita, tapi persembahkanlah dirimu yang baik seperti Tuhan sudah mempersembahkan dirinya untukmu, bukan untuk siapapun, tapi untukmu. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Puji nama Tuhan, itulah yang harus kita contoh. Relasi sesama dalam derajat yang sama, misalnya, ya. Jadi yang bikin membuat kita nggak harmonis sama orang lain itu adalah apa? Karena relasinya nggak sederajat. Seolah-olah derajat kita lebih tinggi. Karena kita belajar dari orang tua kita yang suka menghina kita misalnya. Padahal untuk orang lain nggak boleh begitu kan? Atau bukan otoriter juga. Yesus tidak pernah. Yesus selalu memberi kebebasan sampai hari ini kepada kita. Attachment adalah sesuatu yang penting. Ya, sumber kepatuhan Katolik bukan ketergantungan, tetapi melekat kepada Allah. Kita melekat kepada Allah, membuat diri kita mempunyai inspirasi yang tidak akan pernah habis, karena inspirasinya dari Tuhan kita sendiri. Dan kita memberikan diri dalam bentuk waktu, tenaga, dan cinta. Ingat, harus ada buktinya. Jangan sampai kita ngomong doang tentang sesuatu yang baik, tetapi waktu nggak pernah diberikan, sumbangannya duit melulu, tenaga apalagi, dan juga cinta yang tulus tidak kita berikan. Kita merasa dengan membayari, dengan apa selesai, padahal tidak cukup. Jangan membuat jangan membuat situasinya selalu begitu. Masuk nih.
Seburuk apapun kita dengan masa lalu, tetapi kita harus tetap wajib mengembangkan bahasa cinta. Persembahkan diri kita melalui sentuhan, pujian, kebersamaan, hadiah-hadiah, dan pelayanan kita. Nah, kita juga harus mengerti, Sarah, jadi sebelum kita menyelesaikan persoalan kita dengan orang tua kita harus mengerti cara mencintai orang lain. Kuncinya di situ. Orang yang mau belajar untuk berkembang itu bukan orang yang terbelenggu oleh masa lalu, tetapi dia belajar untuk mengembangkan diri dengan mengerti cara mencintai orang lain itu gimana. Nanya sama dirinya sendiri gitu loh. Misalnya, mengalami rasa sakit dan rasa manis, pengalaman trauma dan kenangan indah, dipakai semuanya. Hidup kita itu bukan satu tema loh, sebetulnya ya. Hidup kita itu, kalau mau saya katakan, hidup kita itu tidak satu tema saja. Hidup kita itu banyak temanya. Cuman kita lebih suka pada tema-tema yang judgmental, tema-tema yang negatif. Itu udah kebanyakan orang-orang Asia ini senang banget ngomongin yang negatif-negatif. Padahal kita punya rasa sakit dan punya rasa manis, punya pengalaman traumatis dan punya kenangan indah. Kita harus mampu mengenali dan membedakan mana yang baik untuk dipersembahkan di dalam hidup kita. Dan bersama orang tua kita harus mencari figur apa itu yang kita temukan. Ya, figurnya bukan hanya dari orang tua kita aja. Kita kalau misalnya orang tua kita tidak bisa dicontoh misalnya menurut kita, ya kita cari di sekitar kita orang yang mana yang cocok untuk kita jadikan inspirasi. Jadi nggak apa-apa Romo, nggak ngedengerin suara orang tua, nggak apa-apa. Kalau dia memang kita anggap tidak bisa memberi contoh, tidak apa-apa. Tetapi masa sih orang jelek semua? Even orang tua kita dan kita sendiri pun juga nggak bagus semuanya kan? Maka kita ikuti dari orang tua kita apa yang baik, ya kan? Paling tidak dia sudah menghidupi kita misalnya, sejelek-jeleknya orang tua kita itu misalnya ya. Oh enggak Romo, orang tua saya nggak pernah nafkain saya, oke. Paling tidak dia tidak membuang kita. Oh Romo dia membuang kita, ya paling tidak ada salah satu orang yang ini. Paling tidak temuin, terus hibur diri kita itu dengan hal-hal yang positif. Ya, carilah cara agar kita dapat memiliki kepribadian seperti orang yang kita kagumi dan hidupnya benar. Itu cara terbaik. Nah, saya akan menutup dengan Lukas 16 ayat 10 sampai 11. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Teman-teman, yang dimaksudkan adalah setialah pada hal-hal yang sederhana. Temukan kebaikan Tuhan dan kebaikan orang tua dalam hal yang sederhana. Buatlah dirimu mengalami lebih banyak hal yang positif. Itu akan membetulkan sel-sel otak kita sehingga penuh dengan dukungan-dukungan pada diri kita sendiri, dan akhirnya kita akan lebih banyak bersyukur. Barangkali Tuhan berkenan kepada kita menyembuhkan luka-luka kita. Kita adalah masa depan. Jangan terbelenggu rasa sakit, berusahalah hidup dengan perasaan dan pikiran yang sehat. Berdoalah agar Roh Kudus membantu kita menemukan kebenaran, karena kita adalah anak-anak Allah. Tuhan memberkati. Salam. Terima kasih. Amin. Thank you Romo Erwin untuk sharing-nya pada malam ini. Aku mau nanggapin dikit, mungkin kalau seandainya yang tadi masalah angle-angle foto, itu kayaknya bukan masalah trauma masa kecil atau bukan, itu kayaknya udah jadi masalah semua cewek Instagram. Oke Romo, ini udah banyak pertanyaan yang masuk, aku mulai bacain aja ya Romo ya. Pertanyaan pertama, apakah tindakan devian dapat menurun ke anak? Tindakan devian dapat kalau orangnya tidak tertangani atau tidak mau menangani. Tindakan devian itu misalnya ya ada kasus ya di mana seorang anak dicabuli oleh ayahnya sendiri ketika dia berusia 1 tahun sampai usia sekitar 3 tahunan. Benar-benar dicabuli, caranya gimana? Dia ya katakanlah di abuse lah, ada pelecehan tertentu ya, saya nggak bisa katakan di sini, dan itu anak
sejak umur 3 tahun, akhirnya orang tuanya menemukan kasus itu, akhirnya si ibu dan si bapaknya bercerai gitu ceritanya. Tapi si anak itu apa namanya, akhirnya mengalami cacat fisik ya. Cacat fisik karena cacat fisik menurut saya secara psikologis dan secara fisik dia setiap kali lalu dia harus melakukan aktivitas karena dia belum bisa kontrol kan anak usia 3 tahun ya. Setelah dia lepas dari penyakit bapaknya itu dia terus mulai kadang-kadang seperti menekan atau tubuhnya seperti ada sesuatu yang harus ditekannya gitu. Dia nggak sadar ya. Lalu dia dibantu oleh psikiater supaya ini tidak diteruskan, tidak dilanjutkan dengan play terapi, dengan apa kalau anak-anak ya. Tapi kalau memang itu udah misalnya sadarnya ketika SD, bisa juga dengan itu juga sama. Pokoknya sebelum usia remaja masih bisa lah dengan play terapi. Kalau ada terapi-terapi yang harus ditempuh. Nah, kalau yang tidak bisa disembuhkan itu kalau kebablasan. Kebablasan artinya perilaku yang devian itu kan misalnya dia kebanyakan kan urusan seksual ya. Misalnya seorang homoseksual lalu seorang predator istilahnya ya, makanya sebelum 18 tahun misalnya lalu mencabuli atau meng-abuse dia, seorang anak misalnya, kali itu akan dilanjutkan. Dilanjutkan dalam arti apa? Kemungkinan ada menjadi seorang homoseksual juga gitu. Jangan dibalik ya, bahwa homoseksual karena itu bukan, tapi peristiwa itu bisa salah satunya menjadikan seorang menjadi homoseksual. Bisa dihentikan, bisa, tapi harus dibantu oleh pertolongan psikologis. Oke Romo, jadi kalau dari trauma dari pelakuan devian itu tiap umur maksudnya beda-beda ya Romo? Beda-beda, sangat berbeda ya. Yang biasanya kalau seksual itu anak 4 sampai 6 tahun. Gitu ya. Terus nanti muncul lagi sekitar usia remaja awal tuh. Pada saat dia mengalami usia remaja awal, itu kalau sampai diperlakukan dengan di abuse secara seksual itu juga bisa itu lagi. Devian itu macam-macam ya. Devian itu macam-macam. Ada yang bapak-bapak yang suka bukan seksual aja gitu loh. Ada yang misalnya suka ngegantung anaknya, kan kita lihat kan yang kasus-kasus ya tiba-tiba anaknya digantung kakinya, kepala di bawah, diikat gitu loh. Itu kan perilaku devian. Ingat nggak sih pengalaman bapak-bapak dari India tuh yang menggantung anaknya di jendela, kakinya digantung. Nah, itu pasti very traumatic. Kalau tidak ditangani, dia bisa melakukannya lagi nanti. Jadi itu bisa kayak educational jadinya. Buat dia jadi kayak edukatif, didikan untuk melakukan hal yang sama kalau nggak ditangani. Jadi kalau kalian menemukan perilaku-perilaku yang devian dan kalian tahu bahwa itu berasal dari masa lalu, segeralah menghubungi psikiater atau psikolog untuk mengatasinya. Oke Romo, aku lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Bagaimana jika anak yang nggak mau dipeluk atau digandeng? Kalau itu terjadi pada usia remaja, itu kemungkinan karena masalah penyapihan natural ya. Penyapian natural itu karena memang usia-usia segitu tuh merasa malu, dia mengembangkan kehidupan sosial yang trendy, bahwa dia mulai memikirkan bahwa saya bukan anak kecil lagi, sehingga nggak usah dipegang, nggak usah dipanggil-panggil sayang, nggak usah panggil biasa aja, jangan gitu dong cara manggilnya. Sini, misalnya mamanya gitu, itu mah please deh manggil nggak usah gitu, biasa-biasa aja, nggak cool tahu, misalnya dia. Nah itu mamanya kaget lah, dulu kamu seneng loh dipanggil begitu loh, kok kamu sekarang gitu sayang? Mam, nggak usah pakai sayang-sayang, biasa aja, mah malu sama teman-teman. Kok kamu aneh gitu sih, kamu nyakitin hati mama loh, kalau gitu. Mamanya harus tahu diri, memang itu penyapihan yang normal. Justru kalau misalnya dia masih menyukai hal-hal seperti di masa kecil, jangan ditempuh. Oh Romo, jadi kalau sayang-sayang, jangan ya, jangan kata-kata saya jangan diambil contoh-contohnya, tapi itu salah satu bentuk, karena kan bukan hanya sayang, tapi sini sayang, gimana tadi? Ya kalau caranya ngomong kayak anak-anak ya geli lah dialah gitu.
Nah, itu biasanya terjadi ya. Nah, kalau nggak dipeluk atau nggak dipeluk itu, bayangin aja kita sendiri. Kenapa kita nggak mau dipeluk? Ada banyak sebab. Ya nggak sih? Kalau habis nyakitin, you begitu, misalnya begitu. Atau mungkin ada sesuatu yang nggak disukai dan nggak diselesaikan, masalah yang tidak diselesaikan, misalnya sering-sering ya kan, apa ya, taking for granted, misalnya ini udah selesai lah, anak-anak mah udah pasti memaafkan lah, belum tentu, itu juga keenekan yang dipelihara bertahun-tahun, akhirnya dia nggak mau dipegang gitu. Sehingga hilang romantisme antara anak dan orang tua itu bisa terjadi juga pada saat-saat tertentu. Karena anak kehilangan alasan untuk attach pada orang tuanya. Kalau dia trust-nya masih ada sama orang tua, biasanya dia mau tuh megang, dipegang gitu ya. Tapi kita seringkali kehilangan trust juga sama orang tua kita, karena kok kamu nggak bisa jadi panutan ya buat saya, kok saya sebel ya sama kamu ya. Itu udah mulai akan ketika volume otak bertambah juga, pada saat itu dia merasa bisa memikirkan hal yang lain, bukan hanya dipegang-pegang gitu. Udah gitu aja. Oke, Romo. Aku lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke, saya tahu masalah saya mau digugurkan waktu dalam kandungan. Alhasil, saya akan marah besar kalau ada penolakan tiba-tiba. Saya sudah berusaha mengerti dan berbenah diri, ternyata sampai sekarang belum bisa. Tips apa yang harus saya lakukan, Romo? Saya secara sadar sih nggak marah dan kecewa sama mama, tapi nggak tahulah kalau alam bawah sadar saya. Tipsnya kalau sudah melakukan dan juga dengan sadar mau gitu ya, tipsnya sekarang tinggal berdoa, lakukan aktivitas spiritual. Itu bisa membantu, tapi saya sarankan kamu cari penyebabnya, perasaan itu seperti apa bunyinya. Jadi saran saya adalah menulis bunyi kalimat perasaan. Jangan sampai satu kata, pokoknya sebel. Nah, kalau pakai pokoknya sebel itu berarti belum. Saya merasa, misalnya ya, contoh saya aja gampang. Jadi you langsung dapat sampel yang masih fresh from the oven gitu. Saya the second child ya. Saya the second child dan saya dikasih tahu sama mama saya. Dulunya saya nggak tahu, waktu saya di seminari itu saya merasa kalau saya meditasi mengenai sesuatu yang bulat dan itu di bawah, itu pasti seperti sumur gitu. Jadi saya seperti mau kepleset, nggak bisa saya ngomongin sesuatu bahwa saya berdiri di samping sesuatu yang bentuknya bulat itu, saya seperti mau harus nyemplung gitu loh, harus turun ke bawah gitu. Itu dalam itu loh, dalam meditasi ya. Saya heran kenapa nih gitu kan. Terus saya ingat bahwa mama saya tuh selalu cerita, saya anak kedua, saya itu kakak saya 3 bulan, mama saya hamil saya gitu. Karena mama saya berhenti menyusui, kakak saya nggak mau susu, nggak mau ASI. Jadi langsung minum susu kaleng, gitu kan. Nah, ketika minum susu kaleng, karena tidak menyusui, maka mama saya subur lagi, dan akhirnya 3 bulan kemudian, saya muncul gitu, hamil. Nah, kemudian 1 tahun kurang 1 hari, itu saya lahir. Jadi, saya sama kakak saya itu kurang dari setahun gitu loh, kurang sehari sih. Saya 5 September, dia 6 September. Nah, itu selalu dikatakan, dan mama saya tapi udah cerita gitu loh, bahwa ceritanya tuh kamu tuh dulu gini gini gini. Nah, pada saat aku beli jamu, maksudnya mau digugurkan, terus malam itu kok ada rohku ditarik-tarik katanya sama anak laki-laki, mami gitu. Wah, aku langsung nangis. Jamunya itu udah aku minum sekali gitu. Aku takut banget, jadi selama hamil itu mama saya takut keguguran. Ngerti nggak sih? Karena udah terlanjur diminum sekali. Jadi mama saya hamil dengan kekhawatiran, kan dulu nggak ada USG-an gitu kan ya, mungkin ya, atau gimana lah, nggak ngerti, pokoknya nggak sampai meneliti sampai mana, sampai akhirnya saya lahir yang pertama bilang tuh wah lengkap nggak gitu. Akhirnya dia lengkap, tetapi kan di dalamnya saya udah mengalami itu, ya nggak sih? Ternyata pengalaman si orang tua ke saya itu nyampe gitu loh. Kayak gitulah. Romo, tapi misalkan nih, misalkan si orang tuanya ini
memang pernah punya pikiran untuk kayak, oh ya saya mau gugurin anak ini misalkan. Tapi nanti setelah anaknya lahir, hal itu tuh diutarakan ke anaknya gitu. Kayak apakah itu akan membantu dengan luka batin si anak gitu. Yang kayak tadi Romo cerita, mungkin Mama Romo ada pernah cerita ke Romo, oh dulu tuh sempat gini-gini loh, saya maksudnya Seharusnya mau begitu coba ya, hubungan. seharusnya terbuka. Seharusnya terbuka supaya Jadi saya sih terbantu dan saya nggak ada masalah dengan itu karena mama saya selalu cerita dan itu diulang-ulang gitu. Wah, aku langsung nangis. Nangis kan artinya menyesal kan. Aku langsung nangis dan aku langsung berhenti, tapi aku takut gitu. Dia ceritanya itu dan itu saya ingat banget selalu soalnya kayak repeated story gitu loh. Repeated story bahwa saya seperti itu gitu. Maka selain saya tahu sejarah saya juga merasa bahwa oh mama saya sebetulnya nggak intentionally mau menggugurkan gitu loh. Cuma karena kebingungan dia kan gitu kan. Yang ini aja masih bayi kok saya udah hamil lagi gitu. Cuma seperti itu sih. Oke, Romo. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih, Mo. Halo Romo, mau tanya, gimana kalau orang tua terlalu sayang sama anak-anaknya, sampai menurut si anak berlebihan? Mama selalu berpikir anak-anaknya yang paling oke. Kalau ada masalah sama apapun, yang salah pasti orang lain, bukan anaknya. Sampai mereka pikir nggak ada pasangan yang tepat untuk anaknya ini. Anaknya dianggap pangeran atau putri, sehingga jadi terkekang sekali hidupnya, dan jadi sering berantem. Jadi merasa pungguk yang merindukan bulan. Contoh, mau anaknya sukses tapi anak kerja dengan gaji UMR nggak dikasih. Ya gimana mau sukses anaknya? Kira-kira gimana tuh Romo menanggapi ini? Sebetulnya si penanya ini adalah penanya yang cerdas ya. Si penanya ini penanya yang tahu lokasi, tahu map-nya, kenapa saya begini gitu kan. Ini kan tahu penyebabnya, betul nggak sih? Bahwa mama saya tuh orang yang begini, anaknya nomor 1, pangeran, putri, dan sebagainya, itu dia tahu kan, penyebabnya tahu. Nah, ketika dia tahu penyebabnya dan hasilnya saya kayak gini, nah sekarang tentukan sendiri. You are not a kid, gitu kan. Kamu bukan anak kecil lagi. Decide, yang saya bilang tadi. Now the time untuk memutuskan. Ini adalah waktu yang tepat. Mah, aku harus kerja. Tapi kamu tuh harusnya nggak begitu. Kamu tuh nilainya gini, mana kamu cocok kalau kamu dengan hasil UMR, apa kata orang. Saya nggak peduli apa kata orang. Maaf ya, saya harus bilang misalnya, seandainya kamu dicatat ya, seandainya kamu menganggap bahwa itu yang terbaik saat ini menurut versimu, kamu bisa salah, tapi kamu bisa ambil resiko. Resikonya tanggung sendiri. Dan kamu boleh dan berhak memutuskan sendiri. Tanpa harus merasa bahwa kamu bisa kualat karena tidak mengikuti nasihat orang tua. Setiap orang di dunia ini tidak harus mengikuti nasihat orang tua 100%. Catat baik-baik, tidak ada masalah dengan penghormatan orang tua, hanya dengan cara mengikuti semua yang dikatakan orang tua. Salah. Yang benar adalah kita harus menggunakan, ini 18 tahun itu udah full, udah nggak bakal berubah lagi. Ya, maka pada saat itu kita mengembangkan melalui pengalaman-pengalaman kita sendiri supaya saya bisa lebih mandiri. Karena kalau enggak, udah umur berapa? You udah 23, masih memikirkan. Lah kalau enggak UMR emang you siapa? Yang menganggap pangeran dan menganggap putri kan mamahmu. It's not everybody gitu loh. Yang menganggap itu udah tahu salah kan? Berarti kalau tadi nih dengan pernyataan anaknya nggak pernah salah, itu salah kan gitu loh. Nah, kalau udah tahu, menurut saya, sekarang adalah saat untuk memutuskan. Kesulitannya adalah over attached to parents. Terlalu lekat pada orang tua. Tidak berani menyapih diri. Orang tua penuh dengan cara supaya anak-anaknya dekat dalam pelukannya. Anak-anak tidak berani memutuskan sendiri. Orang tua yang baik memang orang tua yang mengasihi anaknya. Apapun yang dilakukan anaknya pasti betul gitu loh. Bukan betul sih sebetulnya, pasti harus dibela gitu kan. Tetapi doesn't mean bahwa itu tepat gitu kan. Karena sebetulnya saya tahu ini salah loh, kok saya dibenerin ya.
Kan saya jadi bergumul dengan diri saya sendiri, salah apa enggak sih? Kan gue salah tadi, kenapa mama saya benerin gue? Jadi kita sendiri secara moral jadi nggak ngerti mana yang benar, mana yang salah. Akibatnya saya tidak bisa memutuskan. Kan begitu. Tapi ini kayaknya yang penanya ini Romo ini puji Tuhan tuh udah sadar gitu. Oh, orang tua saya nih salah nih. Saya tahu yang benar harusnya gimana. Tapi ada juga mungkin Romo kasus-kasus yang mungkin malah anaknya jadi seneng gitu Romo. Maksudnya, oh ya, maksudnya nggak sadar gitu Romo. Jadi menurut dia, Banyak. yang orang tua saya giniin bener kok, bener padahal sebenarnya itu salah. Iya. Kalau yang penanya ini kan maksudnya puji Tuhan penanya ini udah sadar kalau oh apa yang dilakukan orang tua saya ini salah, saya nggak boleh begitu. Tapi bagaimana dengan orang yang nggak sadar gitu Romo, anaknya tuh nggak sadar kalau orang tuanya tuh salah, jadi malah ngikut ke orang tuanya gitu. Ini Sama-sama salah. yang ditanya bagaimana tuh apanya? Pertanyaannya. Kamu nanya bagaimana saya bisa menolong? Kalau misalnya dia sendiri sudah kata-kata orang tuanya itu adalah lidah api yang nggak pernah bisa dibakar apapun api soalnya kalah semua. Ya kalau dia sendiri punya keputusan batin dan belief-nya adalah bahwa orang tuaku segala-galanya dan apa yang dikatakannya adalah benar. Silahkan hidup sampai mati dengan orang tuamu yang seperti itu, gitu aja kalau saya bilang. Kalau bahasa saya tidak begitu ya. Ini sebetulnya suatu teknik psikologis, bukan karena saya mau berkata-kata kasar. Tapi it's like ada dalam psikologi itu ada yang namanya spitting on one soup, ya. Misalnya saya mengatakan kepada kamu suatu ideologi, orang tua saya itu selalu benar gitu kan, tadi kan misalnya. Karena apa? Karena orang tua saya selalu bela saya gini. Itu kayak kamu punya sup, semangkuk sup. Terus sekarang saya ludahin sup kamu gitu. Ya udah ikutin aja orang tua kamu sampai orang tuamu mati, nanti kamu nggak punya pegangan, ikutin aja. Karena dia kan orang yang paling benar kan, ikutin gitu. Itu teknik ya. Artinya saya sedang menghina tapi untuk terapi maksudnya gitu. Ya kamu ikutin aja sampai mati, kayaknya nggak apa-apa deh diikutin. Tapi nanti kalau sudah mati ya kamu nggak punya pegangan apa-apa lagi. Karena kebenaran bagimu adalah orang tuamu kan, gitu. Itu jawaban saya sekarang. Oke, mantap Romo. Ini lanjut lagi ya Romo, ada kasus-kasus selanjutnya nih. Bagaimana cara menyadarkan remaja yang memiliki kecenderungan self-harm? Salah satu penyebabnya adalah bad education yang tentunya tidak bisa dihindari. Kasus kedua, how do we cure ourselves from this kind of state? Love-hate relationship. Self-reflection might not help if we are still in area of this toxic relationship. Thank you so much, Romo. Jadi self-harming itu sesuatu yang dilakukan oleh orang-orang yang mudah putus asa ya sebetulnya ya. Atau mungkin juga dia tidak terbiasa untuk memikirkan sesuatu yang sulit. Saya dulu punya teman loh, self-harming banget. Kalau dipinjemin apa-apa, pinjem dong gitu ya. Kelas 4 SD dia mati bunuh diri. 4 SD. Umurnya waktu itu kayak 10 tahun gitu. Lebih tua dari saya sih. Tapi dia 4 SD sampai pada nggak berani ke rumahnya. Bunuh diri minum baygon. Kenapa? Karena dia selalu memikirkan, memutuskan, dan juga menyelesaikan masalahnya itu selalu kami pinjem pensil, dia lagi pakai. Namanya anak-anak ya. Pinjem dong, diambil. Dia nangis, kan dibalikin kan? Sama teman saya itu ya. Dibalikin, pasti akan rusak. Semua buku-bukunya, semua pensilnya itu pasti langsung disobek-sobek, dirusak, dan itu fatalistik namanya. Fatalistik itu artinya ya udah final nih, terminated lah. Every case buat dia itu harus terminated by itu destruktif gitu, sesuatu yang destruktif, sesuatu yang merusak. Akibatnya yang terakhir adalah dia merusak dirinya sendiri. Nah, itu adalah hasil didikan dari orang-orang yang tidak berani mengambil resiko dengan memberi alternatif. Jadi kalau orang tuanya tuh misalnya mendidik dengan misalnya, "Ma, aku ada masalah gini." Ya elah kayak gitu hancur banget itu mah, ya ampun. Waduh susah deh kalau begitu. Nggak ngerti deh kalau gitu udah.
Wah, itu sih hancur banget sih. Nah, itu tuh orang yang begitu tuh, yang kadang-kadang tanpa sadar sering ngomong begitu ya, hati-hati makanya. Selalu berharapan. Sebagai orang beriman, kita nggak boleh begitu. Ma, nilai aku di semester ini tuh kan ada 6 kali ulangan. Itu yang 5 tuh dapatnya 2, 3. Ada sih yang 5. Cuma sekali doang dapat 7,5. Kalau seorang mama atau seorang papa yang ini kan, waduh itu mah nggak bisa dah, hancur dah kalau itu mah udah masa depan udah hancur aja tuh gitu ya. Nah, kalau ngomongnya selalu begitu, dia tidak terbiasa menanggapi situasi itu dengan alternatif gitu. Dengan alternatif bagaimana menyelesaikan masalah. Sebetulnya yang benar adalah kita memberikan alternatif. Terus menurut kamu kalau kamu nilainya begitu, kamu harus apa? Masih ada berapa kali lagi ulangan? Ulangannya sih masih cuma 2 kali lagi. Terus yang 2 kali lagi itu kira-kira kamu mau apain? Gitu harusnya. Nah, orang yang self-harming itu biasanya adalah karena tidak berhasil. Dia udah terlanjur tidak pernah memikirkan jalan keluar alternatif gitu. Jalan keluarnya adalah, ya udah buntu, mati aja gue. Udah buntu, dicacat aja udah selesai gitu. Orang yang biasanya kebingungan. Nah, kita harus berterima kasih kalau kita bisa sedih, kita bisa bingung, kita bisa nangis di depan orang, kita bisa cerita, kita bisa nulis buku, kita bisa berdoa sama Tuhan bahwa kita punya masalah ini itu harusnya bersyukur. Berarti saya masih mempunyai sikap-sikap alternatif yang harus saya terapkan ketika saya menghadapi persoalan gitu. Biasanya self harming itu juga ada kebencian-kebencian tertentu yang dalam dirinya sendiri itu dirasa ini udah end sih gitu loh. Dikit-dikit end gitu loh. Dikit-dikit semua jadi kayak penyakit tuh udah terminal gitu. Padahal kan enggak, di dunia ini kan masih banyak kesempatan untuk memperbaiki. Nah, itu yang harus diajarkan sama orang-orang yang self harming. Thank you. Oke Romo, ini ada pertanyaannya, ini lanjutan nih. Hai Bu, saya mau tanya, saya mau anak-anak saya selalu juara. Kalau bisa nilai 100, kerja keras bisa dapat hasil maksimal. Perfeksionis karena saya selalu bandingin diri saya ke anak-anak. Jika bisa kayak saya juara, dapat beasiswa, nilai 100 achieve. Gimana solusi saya nggak paksain ke anak-anak? Saya tahu itu sih salah ya. Gimana ya Romo? Nah, kalau udah tahu itu salah ya kasih tahu aja. Kasih tahu, kalau sudah tahu salah, kalimatnya kan saya udah tahu itu salah, ya nggak usah dilanjutin. Tapi saya harus memberi semangat. Caranya, misalnya memberi semangat, kira-kira kamu rencana dapat berapa ini? Misalnya, pertanyaan itu aja. Kalau misalnya udah terbiasa dituntut-tuntut, ya sekarang jangan dituntut, tapi saya bisa dapat berapa? Kamu tanya pada dirimu sendiri. Kira-kira kamu dapat berapa? Kayaknya aku nggak bisa sih, kalau ini susah. Kalau kamu udah berpikir ini sih susah, ya kamu nggak bakal bisa. Tapi minimal kamu harus belajar dong. Ada lah bisa tambahin waktu belajar, jam belajarnya gitu. Mama nggak tuntut kamu dapat nilai 10, itu kalimat yang bagus. Mama nggak tuntut kamu dapat nilai 100, enggak. Tapi yang terbaik yang bisa kamu tuntut dari dirimu sendiri. Kamu harus latihan untuk dirimu sendiri. Mulai sekarang begitu, jangan diturunin. Terserah, mau nilainya berapa, kamu tetap anak mama. Ini namanya pampering ya. Kita di-pamper supaya apa? Supaya kita terdukung. Tapi yang didukung nggak ada edukasinya sama sekali. Kecuali kalau anaknya memang nggak berbakat sama sekali, selama ini membuktikan, udah belajar, udah apa, dan nilainya terus jelek misalnya ya. Mungkin kita baru mengatakan, kamu nilai segitu nggak menentukan mama tetap sayang sama kamu. Boleh, tapi harus dikatakan sama dia, tapi dari kamu harus ada usaha loh. Nilainya menurut kamu rencanain dapat berapa? Coba sekarang belajar. Mama pengen lihat kamu nambah dong belajarnya. Bukan cuma begitu doang, mama nggak bisa bantu kalau pelajaran sih gitu. Itu yang benar ya, jangan over demanding atau juga under demanding misalnya gitu ya. Kita nggak punya tuntutan apapun gitu. Kita kayaknya udah underestimate anak kita nggak bisa apa-apa nih, ya udah bukan. Tapi
kita harus melahirkan demand itu berdasarkan dianya sendiri gitu, supaya dia nggak stres gitu loh, berdasarkan mungkin kemampuan yang dia punya. Kamu kira-kira bisa dapat berapa? Maksimum aja dapat berapa kira-kira. Nah, kalau misalnya kamu bisa dapat nilai gitu, coba kamu kejar nilainya sampai segitu. Kamu pasti bisa kalau kamu nambah waktu belajar, mungkin gitu. Yang diomongin tuh gitu. Bukan menurunkan lalu menjadi merendahkan, karena mungkin anak yang sudah terbiasa dipacu dengan kata-kata mamanya ini nggak bisa langsung dilepas sih. Kalau kata saya, karena kebiasaan mendengar suara mama atau suara papa itu kan udah jadi kayak kalau nggak denger jadi nggak ini kan, jadi kayak kurang gitu. Oke Romo, ini ada pertanyaannya lumayan urgent nih Romo. Romo mau tanya, jika ayah meninggal karena bunuh diri pada saat anak remaja, apakah anak bisa mengikuti seperti ayahnya pada saat dia putus asa? Nggak juga harus ya. Tapi kalau katanya bisa dia bisa. Tapi kalau misalnya dia jadi mengerti bahwa sekarang alternatif untuk mengakhiri suatu persoalan itu adalah dengan commit suicide kan gitu ya. Jadi itu seperti edukasi bahwa salah satu cara untuk menyelesaikan persoalan di dunia ini adalah dengan bunuh diri gitu. Tapi itu tidak harus. Kan salah satu alternatif, tergantung niat juga, tergantung tingkat stres juga waktu itu ya. Tergantung dukungan-dukungan orang sekitar yang mendukung. Misalnya social support-nya ada enggak. Kalau social support-nya membantu, mungkin dia, apalagi kalau dia punya seorang pendamping rohani ya, kamu jangan seperti itu. Karena kalau kamu bunuh diri, maka itu tidak diterima Tuhan. Kita juga tidak bisa mendoakan orang bunuh diri, dikatakan misalnya seperti itu. Itu menarik untuk mereka supaya mereka nggak gegabah. Itu balik lagi ke semua ke pilihan diri sendiri lagi ya, Romo ya? Tapi pilihan yang kita juga wajib membantu ya, wajib memberi informasi. Misalnya bahwa orang yang orang yang mati bunuh diri itu tidak bisa didoakan oleh gereja. Oke Romo, Romo masih boleh bertanya lagi karena udah jam Boleh, segini. boleh. Boleh ya Romo ya, lanjut. Oke, bagaimana caranya menghardik anak yang baik supaya mereka tidak sakit hati? Ambil contoh yang tadi mengenai pinggang ramping. Gimana caranya kita kasih tahu yang baik tanpa anak sakit hati dibandingkan dengan kita yang dulu? Lah anak baik kenapa harus dihardik ya? Kalau kita tahu itu anaknya baik, kenapa dihardik hanya karena pinggangnya melar? Yang punya masalah jangan-jangan yang menghardik ini ya. Kenapa ada masalah? Udah anaknya baik, dia nggak punya masalah dengan pinggangnya. Mungkin karena dia, kalau pinggangnya oversize, misalnya begitu ya, mungkin kita ingin kamu jangan kegemukan, karena kegemukan itu tidak sehat. Ya katakanlah dengan open kan, tapi tidak perlu dengan tambahan-tambahan menghardik segala macam. Ini kan bukan Yesus menghardik angin lalu angin badai berhenti ya. Kan dia anak baik, berarti kan dia harus kita udah memberi judul ini anak baik loh. Baik itu apa? Mungkin yang dimaksud baik biasanya orang tua itu adalah anak yang menurut, ya kan? Padahal kebaikan itu tidak mesti dengan anak-anak selalu menurut kita. Anak-anak yang pemberani, anak-anak yang mungkin maaf ya, lebih cerdas atau lebih smart, even smarter dari ibunya atau bapaknya, kan bisa jadi pemberontak. Kenapa? Karena dia punya alternatif solusi yang lebih cerdas dibandingkan bapak dan ibunya. Who knows ya kan? Kan harus ada pembaharuan kualitas kan. Nah, anak-anak yang disebut baik ini biasanya anak-anak yang nurut. Lah, udah nurut ngapain dihardik supaya nggak menyakiti? Ya kalau anak nurut mah nggak usah. Kalau anaknya baik ya tidak usah dihardik dengan keras toh. Kamu, mama maaf ya, ngomong gitu. Dengan penuh hormat aja, dengan penuh hormat. Mama nggak bermaksud ngeledekin kamu, tapi kamu kan masih remaja atau kamu masih muda gitu, dan kamu nggak sehat kan.
Kalau mama usul, nah kalau saya pakai kata usul. Kata itu kata keramat nih. Mama usul, kamu ngatur makanan, jaga makan. Mama usul nih, kalau mama boleh usul ya, supaya kamu tuh sehat. Maaf kalau mama salah, tapi itu kalimat itu sedikit aja, nggak usah kepanjangan. Kalau kepanjangan jadi defense yang panjang itu, penjelasan yang panjang itu malah menyakitkan. Mendingan kamu ngomong gitu aja, mama usul cuma itu aja. Tapi selebihnya kamu tuh, mama bangga punya anak seperti kamu, puji-puji dulu dong. Jangan kalau ketemu anak sifatnya evaluasi melulu. Emang situ petugas sensus. Kenapa jadi evaluasi mulu? Guru bukan, apa bukan, orang tua nih. Jadi kalau ada positif, diomongin yang positif dulu. Jadi ngomong yang enak-enak dulu ya Romo depannya, ntar Ya, yang belakangnya baru yang dan pahit-pahitnya. usahakan kalau yang namanya komentar atau ini tuh dikit aja gitu loh. Jangan berkepanjangan. Ibu-ibu ini sering nggak terdengar suaranya. You know why? Ya, female ini kalau ngomong, ini maaf saya jadi discriminate, kayak diskriminasi ya. Tapi bener loh, ibu-ibu tuh kalau ngomong tuh suka pesan yang singkat dipanjang-panjangin gitu. Sebetulnya udah, pesannya itu udah ngerti, anak itu udah ngerti. Sometimes even dia udah nerima semuanya, jadi mama cuma mau usul. Maaf ya, pinggang kamu kan nggak pinggang ya, saya sebetulnya nggak seneng sih dengan body begini ya. Pinggang kamu kan nggak ini, kamu lebih sehat dong hidupnya. Kalau mama usul, kamu makannya dijaga. Udah itu aja. Besok kalau ada lagi, mama boleh ngingetin kamu lagi nggak? Gitu. Usul mama itu. Nanti kalau kapan-kapan mama ingetin kamu lagi ya. Boleh ya? Itu tuh udah nggak enak banget bagi si anak sebetulnya. Cuma karena dikit dia jadi tapi kalau mamanya, ini mama ngomong nih ya, ngomong nih, bukan ngebandingin nih ya, misalnya kayak si Nina, si Ita, si Rita, si Yanti, si Krista, siapa lagi itu kan pinggangnya tuh kan segini-segini. Nah, kamu ini mama jangan ini ya, mama bukan cuma ini, cuma kan masalah kesehatan nih. Kamu kan kayaknya kamu kalau dikasih tau mama tuh udah langsung begitu-begitu sih. Nah, kalimat-kalimatnya jadi distraction nih semuanya. Nah, sebetulnya supaya nggak distracted, dia harusnya dikasih tahu aja, to the point aja, yang sedikit. Mama usul. Usul. Kalau anaknya udah gede ya. Kalau masih kecil ya langsung aja bilangin, jaga makan dong. Nanti kamu kegemukan loh, nanti kamu nggak bisa. Karena obesitas itu agak susah ditangani setelah umur 10 tahun. Gitu. Oke Romo, boleh lanjut pertanyaan lagi Romo? Selalu boleh. Sebelum matahari terbenam. Udah terbenam ya. Ini ada yang nanya Romo, kalau papa saya minta uang terus-menerus tanpa alasan yang jelas, kalau ditanya untuk apa uangnya, cuma dijawab bukan urusan kamu, uangnya saya mau pakai untuk apa. Saya dianggap kayak mesin ATM. Hal ini mengganggu sekali sampai saya dan suami jadi sering bertengkar karena urusan papa ini. Apakah salah ya kalau saya tidak mau kasih uang lagi? Loh, itu uangnya siapa? Ya kan? Kalau misalnya uangnya itu uangnya dari papa, ya kasih aja semua. You nggak bisa minta air lagi loh, gitu aja. Itu yang saya sebut tadi, tidak semua orang tua itu baik. Kalau misalnya itu memang uang yang diminta dari kita, ya kitalah yang ngurus, ya kan? Nggak usah merasa harus memenuhi kebutuhan orang tuamu selalu. Apalagi kalau buat judi, nggak usah minta buat apa. Loh, duit-duit gue, kenapa lo yang begituin aja? Dalam arti tertentu ya, Pak, ini duit saya loh sama suami saya. Kenapa Papa selalu ini? Saya harus tahu Papa buat apa. Nah, kalau itu duitnya kan susah. Kalau duitnya sendiri ya kasih aja. Tetapi kalau misalnya itu duitnya duit kita dan dia meminta, kita harus tahu. Enggak, aku harus tahu. Karena jenis-jenis papa yang begini ini tampaknya yang kurang benar nih. Vibe-nya tuh kayak yang kurang benar nggak sih? Yang lain kan nangkep kan. Ini kan pasti jenis papa yang nggak benar nih. Ya kita tanggapin dengan cara yang dewasa. Nggak usah pakai rumusan standar ya. Nggak usah pakai rumusan yang biasa. Rumusannya harus luar biasa karena jenis papa luar biasa juga nih. Oke Romo, aku lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya.
Ini Romo, saya single mom, suami meninggal tahun 2008, anak laki saya tahu hal update tentang pornografi, sedangkan kakaknya yang perempuan malah kudet tentang itu. Saya open conversation, malah kadang saya suka konfirmasi dengan anak laki saya. Ingin tahu anak laki saya sudah tahu hal itu atau belum. Sampai sejauh manakah saya bisa ngobrol santai dengan anak-anak laki saya? Anak laki-lakinya umur berapa ya? Nggak tahu ya. Kalau buat saya sih, semakin kita bertanya, semakin lama-lama dia bangga ya. Tuh kan, Mama akhirnya nanya kan, apa yang disebut bugil. Mama nggak tahu kan, apa tuh LGBT. Mama nggak tahu kan, apa yang disebut dengan naked, apa yang disebut. Nah, kalau misalnya begitu, lama-lama anaknya bangga dengan apa yang dilakukannya. Nah, ini mamanya sebetulnya mau ngajarin anaknya supaya stop pornografi atau malah update dengan itu ya, update informasi tentang pornografi. Nah, itu kan berarti ngajarin anak untuk lebih update lagi tentang pornografi kan. Kalau memang dia bisa update ya bagus, tapi kalau nggak bisa update kan akhirnya menjebloskan dia untuk mencari sesuatu yang baru lagi. Kalau buat saya sih, menurut saya komunikasi itu selalu baik ya. Coba aja ngomong dengan anak, misalnya kamu tuh, Mama nggak nyalain kamu lagi belajar, tetapi apa kamu nggak pornografi begitu terus kamu bukain tuh apa nggak kamu tuh malah jadi pikiranmu ke situ terus ya, misalnya kayak gitu. Supaya menyadarkan aja. Tergantung sih. Saya pengennya yang nanya tuh nyebutin nama anaknya tuh umur berapa gitu loh. Karena ini jawabannya beda loh, kalau anak umur 10 tahun pornografi dengan anak umur 19 tahun, di atas 18 tahun, itu beda gitu loh. Pasti itu ya. Hati-hati, kita jangan mengorbankan anak dengan pertanyaan-pertanyaan kita. Oke Romo, aku lanjut lagi ya ke pertanyaan selanjutnya. Saya punya anak perempuan berumur 9 tahun, dia sering berbohong. Udah dinasehatin dari bahasa yang lembut dengan bahasa anak-anak, sampai juga dengan dimarahi alias dibentak karena jengkelnya. Sampai bilang istilahnya agak merendahkan dia. Tetap juga berbohong. Pada saat dimarahi dan dihukum, dia selalu minta sebenarnya saya mau memeluk, tetapi nanti dia berpikir perbuatan dia benar. Pada akhirnya saya tidak memeluk sampai dia sadar dan berhenti menangis. Saya takut akan luka batin. Bagaimana caranya menghadapi anak seperti ini? Terima kasih, Romo. Orang berbohong itu bagian dari defense, tadi yang saya sebut defense, masih ingat ya? Pembelaan diri ya. Jadi dia berbohong karena membela diri dan dia takut salah. Dia takut salah, maka dia berbohong supaya kelihatan baik, supaya ini gitu. Nah, mungkin kita rubah dari situ. Misalnya dia takut salah apa sih? Nah, misalnya dia takut disebut jelek, takut disebut dia bohong, misalnya nilainya dibilang bagus, tapi sebenarnya nggak bagus misalnya. Dia selalu berbohong tentang gurunya di sekolah, tentang nilai-nilainya, misalnya kan lain. Nah, tema-tema kebohongan dia itu apa? Nah, di situ mungkin kita bisa menangani ya. Misalnya menangani soal nilai, kalau dia bohong tentang nilai-nilainya, lalu kita mulai ngomong bahwa lebih baik kalau kamu jujur sama mama, sama papa, supaya mama sama papa bisa bantu kamu. Kalau nggak sekarang diberesin, nanti makin lama makin jelek. Kamu nggak perlu bohong, mama nggak akan marah kok. Nah, itu mungkin jalurnya adalah dengan menekan atau mengendalikan diri untuk tidak emosi, supaya ini anak tidak semakin berada dalam ketakutan. Karena kebohongan dari masa kecil itu akan semakin lincah dan akan semakin diupdate oleh dia dengan kebohongan-kebohongan yang lain di masa kemudian. Biasakan kepada anak itu berani menjadi dirinya sendiri, dan dengan berani menjadi dirinya sendiri, dia akan belajar untuk jujur juga. Hilangkan ketakutan atau kekhawatirannya atas sesuatu yang dikatakan bohong itu, gitu. Jadi tangkap topiknya dulu. Ada nggak sih orang berbakat bohong ya? Kayaknya kalau buat saya sih, kalau mengikuti aturan main gereja Katolik tuh, semua orang dilahirkan baik loh. Jadi kalau misalnya memang semua orang dilahirkan baik, ya berarti dia bohong itu untuk suatu sebab ya. Nah, suatu sebab itu yang harus kita temukan. Gitu. Terima kasih. Oke, Romo.
Romo, ini ada 2 pertanyaan terakhir lagi, boleh ya Romo ya? Boleh. Oke Romo. Romo, anak saya kelas 8, kelas 8 ini berarti SMP 2 ya Romo. Sebagai orang tua saya melihat anak saya tidak sedang menekuni bidang yang sesuai potensinya. Jadi dia sedang terobsesi menggambar anime. Sedangkan menurut saya sense of art-nya di bidang menggambar kurang. Sepertinya anak saya agak, sorry, kayaknya ini agak sorry Romo, kayaknya ini pertanyaannya kepotong. Aku lanjut ke pertanyaan selanjutnya dulu ya Romo. Sorry, ini kepotong. Ya. Romo mau tanya, jika dalam kandungan sering dilukai oleh suami dan hampir bunuh diri loncat dari mobil. Sekarang kadang saya suka emosi dengan anak pertama saya, padahal saya sangat menyayangi anak saya. Sebaiknya bagaimana saya sebagai ibu sampaikan ke anak pertama saya terpengaruh teman baiknya yang memang kuat di... Sorry Romo, ini kayaknya pertanyaannya ke mix up. Aduh, sorry Romo. Romo, sorry. Ini saya ulang yang pertanyaan ini ya Romo, yang Boleh. pertama. Sorry, ini ke mix up. Romo, anak saya kelas 8. Sebagai orang tua, saya melihat anak saya tidak sedang menekuni bidang yang sesuai potensinya. Jadi dia sedang terobsesi menggambar anime. Sedangkan menurut saya sense of art-nya di bidang menggambar kurang. Sepertinya anak saya agak terpengaruh teman baiknya yang memang kuat di bidang seni. Apa yang harus saya lakukan ya? Dia menggambar anime, tapi itu nggak apa-apa. Menurut saya gini, jadi nggak semua hal harus dicemaskan ya, para ibu ya. Jadi kalau anak-anak masih usia masa pertumbuhan, dia menemukan sesuatu yang baru dan dia ikut-ikutan, itu sebetulnya adalah proses di mana dia mau menemukan dirinya sendiri. Malah kalau saya menangkap ini ada unsur-unsur kreativitas yang masih belum ditemukan, tetapi sedang dikelola gitu loh. Kalau buat saya tuh nggak apa-apa. Gaya anak-anak ikut-ikutan itu normal gitu loh. Apalagi kalau usianya masih remaja atau di bawah ya. Dia ikut-ikutan itu menurut saya sesuatu yang normal. Pertama, hal yang baik ketika dia ikut-ikutan itu adalah bahwa dia seorang yang mau menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya. Yang kedua, memang dia belum menemukan, tetapi dia mau mencari. Nggak yang orang yang cuek atau orang yang mengabaikan masa depannya gitu. Jadi kita pikirnya yang positif dulu gitu ya. Padahal dia nggak berbakat, ya nggak apa-apa toh nggak berbakat. Mulai dari nggak berbakat, kemudian ini. Contoh lagi ya, karena saya nggak, kalau kali ini saya sendiri lagi. Saya itu baru menemukan bahwa saya itu bisa menggambar ketika saya kelas 2 SMP. Langsung lomba lukis Kartini, saya masih ingat. Melukis Ibu Kartini, langsung saya juara 1. Tapi melukisnya saya cuma pakai pensil doang, gitu. Saya baru tahu, gila nggak sih, karena dipaksa. Nah, sejak saat itu, oh ternyata saya bisa menggambar, gitu loh. Nah, gitu misalnya. Kayak nyanyi juga gitu ya. Saya nyanyi juga gitu. Baru kelas 2 SMA, kelas 1 SMA saya ikut vokal grup. Karena kelas 3 SMP saya ikut vokal grup Kristiani dulu. Terus kelas 1 SMA saya ikut vokal grup. Saya senang kelas 1. Tapi kalau nyanyi sendiri saya malu. Nah, itu kan namanya pencarian semuanya. Nah, anak-anak ini meskipun mungkin dianggapnya suaranya nggak enak atau apa, ya itu masa yang masih sangat panjang ya. Kita jangan memastikan bahwa anak-anak kita langsung menemukan atau langsung baik gitu. Kemungkinan suatu ketika bukan lukisan anime, tetapi ini prosesnya menuju ke sana gitu. Biarkan aja gitu. Tidak semua proses kita harus intervensi sih. Kalau saya lebih suka kalau orang tua itu mendukung apa yang kamu anggap baik, kamu lakukan. Mama senang kamu kreatif, gitu loh. Jadi jangan lebih mencemaskan hasil ya. Orang tua itu kan lebih ke hasil kan. Kalau hasilnya nggak terlalu bagus, berarti dia nggak bakat, terus harus diarahin kemana. Nggak usah sibuk, nggak semua orang harus jadi Lyodra, nggak semua orang harus ikutin Pak Tino Sidin, atau sekarang siapa sih pelukis-pelukis Van Gogh atau apa. Nggak semua orang. Yang banyak kan di sini itu juga nggak ada minatnya, yang sedikit pun yang hebat-hebat itu, yang di antara 480-an orang ini juga nggak ada yang begitu mungkin, tapi kan punya masing-masing, pinter masak ini, pinter masak itu. Kalau bikin risol itu paling enak buatan dia, oh mungkin karena dia punya tangan yang bagus untuk melipat-lipat kulit risoles, sehingga dia
Itu bakatnya. Orang hanya cukup satu bakat aja bisa kok. Yang menemukan roti kopi itu kan juga tiba-tiba semua orang jadi ikutan. Yang menemukan apa gitu, ya menurut saya Barbara Catlan itu menemukan dirinya bahwa dia bisa menulis novel itu di usia 80 tahun. See? We are finding. Kita tuh bukan ditemukan, sudah menemukan, tapi we are finding. Kita sedang menemukan terus-menerus. Oke, Romo. Aku lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya, Romo. Romo mau tanya, jika dalam kandungan sering dilukai oleh suami dan hampir bunuh diri loncat dari mobil. Sekarang kadang saya suka emosi dengan anak pertama saya, padahal saya sangat menyayangi anak saya. Sebaiknya bagaimana saya sebagai ibu sampaikan ke anak pertama saya? Bahwa saya itu punya trauma di masa lalu, gitu kan. Nah, trauma di masa lalu ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan menyampaikan kepada anak, gitu ya. Kecuali ini kita mau minta maaf karena seringkali nggak pengen ngapain anaknya ya, tapi ya. Anaknya pengen diapain tadi? Kenapa Maksudnya itu kenapa dia minta maaf? suka emosi dia ke anaknya gitu, Romo. Padahal saya sayang. Nah, Iya. ibu ini berarti sedang mengalami kebingungan ya secara psikologis. Saya itu sebetulnya sayang apa enggak sih sama anak? Kalau buat saya kenapa? Karena sayang tapi suka diomelin lah, gimana sih? Kalau memang sayang ya nggak apa-apa, tapi jangan suka diomelin dong, kadang-kadang diomelin nggak apa-apa. Kalau sesuatu tuh kadang-kadang diomelin, kadang-kadang dipuji itu selalu nggak apa-apa, ibu-ibu ya. Jangan merasa bahwa kalau kita sayang sama anak kita itu berarti kita harus terus-menerus mengatakan hal yang positif. Kadang-kadang kita menilai dia, menguji dia, atau kadang-kadang juga mengevaluasi dia, itu oke, nggak masalah. Jangan terus-menerus kayak harus positif terus, nggak usah lah. Itu menurut saya kok nggak perlu ya. Nanti kita minta maaf si anak nggak paham maksudnya apa ya. Dulu waktu mama hamil kamu, mama mau loncat. Dan mamanya anaknya nanya, terus kenapa? Kalau kita sayang sama anak kan pasti nggak mungkin akan melukai kita. Mama seringkali pengen membuang kamu dari mobil. Nah, itu lain masalah kalau itu. Tapi kalau nggak ada keinginan itu ya cuma marah-marah biasa, ya udah nggak usah dihubung-hubungkan kan. Nanti malah si anak salah sangka gitu loh. Kecuali kalau misalnya kadang-kadang emosi itu kan normal toh orang toh, ya nggak sih? Sesuatu yang tidak normal itu yang baru kita minta maaf. Misalnya kita pernah nampar dia misalnya. Sampai bibirnya berdarah misalnya. Nah, itu baru kita minta maaf. Tapi bukan berarti lalu langsung menghubungkan pada waktu hamil marah sama bapaknya, sekarang marah sama anaknya. Ya hanya dirimu seorang yang bisa menilai apakah memang yang perlakuan sekarang itu karena memang kemarahan di masa lalu dengan ayahnya gitu. Tapi kalau kemarahannya itu masuk akal ya lakukan terus. Itu tugas orang tua yang nggak pernah selesai gitu. Cuma caranya beda-beda. Kalau masih anak-anak ya harus diberitahu, nggak apa-apa Ibu, santai aja. Oke, Romo. Ini sebenarnya pertanyaannya ini masih ada sekitar 50-an lagi pertanyaan. Romo mau lanjut sekarang atau kita kasih tanggal ke pertemuan selanjutnya nih, Romo? Boleh ngasih tanggal aja, nggak mungkin melanjutkan. Oke. Kapan nih, Ci Shirley nih? Harus ke Endah itu ya. Iya, mesti ditodong lagi Romonya nih. Ya, ke Endah aja. Nanti Iya, dengan makanya mau 50 pertanyaan lagi atau todong tanggal lagi mau gitu ya, Mo ya. Bilang sama Endah aja, saya tergantung dia. Siap, Romo. Jadi udah tadi pertanyaan terakhir ya? Ya. Oh ya, udah Romonya. Oke, Mo. Oke, Romo. Ini ada satu pertanyaan lagi nih, Romo. Boleh nggak nih, Romo? Satu terakhir nih, Romo. Apa? Oke. Kalau masih boleh bertanya, Romo, anak laki-laki saya tipe plekmatis yang cenderung santai dan kurang dapat memotivasi diri. Usianya saat ini 12 tahun, namun segala sesuatu masih perlu untuk disuruh.
termasuk hal-hal sepele seperti mandi, gosok gigi. Sebagai orang tua, saya berusaha menyiasati positif karena anak saya termasuk anak yang patuh. Namun sekian lama, meskipun setiap kali diingatkan, dia tampak menyesal dan berjanji akan berusaha memperbaiki diri. Namun hanya berjalan sekian jam, kemudian sudah kembali seperti biasanya. Saya mulai bingung bagaimana mendidik ini perlu sikap yang lebih tegas untuk mendisiplinkan. Buat aja disiplin. Buat ukuran, buat waktu yang tepat buat anak-anak. Ini anak-anak harus dikasih itu dong, standar ya. Jadi buat standarnya, misalnya hari ini mama pengen tahu kamu ini, kamu udah belum? Buat papan misalnya yang akan dicoretin sama dia. Udah lakuin ini, belum? Dan buktinya harus ada. Kalau perlu, udah ngerjain PR atau enggak, dipotret. Foto kirimin ke mama. Gitu kan modelnya gitu. Jadi mesti ada standarnya. Atau yang artinya ada hitungannya gitu loh. Ada standar ukuran bagaimana mengukur keberhasilan itu. Jangan diberikan kepada dia mentah-mentah. Dia kan nggak bisa memutuskan nih orang ini. Tampaknya si anak itu bukan anak yang mempunyai menjadi decision maker yang kuat. Maka dia harus diberi standar cara menghitung, cara berpikir yang benar, dan cara memastikan harus dapat dipastikan bahwa yang dilakukan itu berhasil. Maka harus dikasih centang-centang itu loh. Cek, ini udah ini cek, kamu selesaiin ini, gitu. Dan kamu fotoin yang udah ini. Itu mungkin cara kekinian juga ya. Daripada kualitatif kayaknya nggak nyambung. Udah belum, bisa enggak, gitu. Itu susah tuh. Tapi difotoin aja, gitu. Jadi kita bisa memastikan. Oke, Romo boleh minta berkat, Romo. Oke. Sekalian doa. Berdoa ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, kami mengucap terima kasih untuk pertemuan kami malam hari ini. Tidak sangat sempurna kami menjalani hidup sebagai orang tua dan juga sebagai anak. Tapi kami tahu bahwa ketika kami melekat padamu, segala sesuatu bisa menjadi lebih baik. Tuhan, kami mau mempercayakan hidup kami, orang tua kami, dan juga terutama kami sendiri atau anak-anak kami. Biarlah Engkau sendiri yang mengatur dan kehendak-Mu terlaksana di dalam hidup kami, yang baik, yang terbaik. Kami percaya ini hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Semoga Allah yang Maha Baik memelihara kita, memberkati kita, hidup, keluarga, pekerjaan, kesehatan, putra-putri kita, dan juga istirahat malam kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. God bless.